di situ coba. Dan siapa yang menceritakan itu? Iya, dia datang kepada murid-murid yang ke-12 Zuma setelah bangkit, dia bilang akulah Yesus. Makanya saya bilang gini, walaupun apapun dia datang dalam rupa babi sekalipun Zuma setelah bangkit, tapi dia bilang aku yang bangkit dari kematian itu, yang disalib itu, mereka harus percaya karena mengapa waktu disalib adalah rupa Yesus. Dari mana kau tahu bahwa yang disalib itu rupa Yesus? Kan itu jelas-jelas Al-Quranmu berkata Yesus Al-Masih tidak disalib tetapi yang diserupakan. Al-Quran saya mengatakan bagi penyalib, bukan bagi murid, tuyul. Bagi penyalib, bukan bagi murid. Weh penipu. Kan yang Anda baca itu adalah penyalib, tuyul. Sekarang permasalahannya, adakah penyalibnya menuhankan yang disalib? Ada? Zuma, Injil-Injil yang kamu baca itu ada Injil-Injil yang menulis tentang Yesus. Injil-Injil yang ku baca. Al-Quran mengatakan bahwa Yesus datang dalam rupa lain, itu dari Injil-Injil loh. Dengar, Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka yang menyalib Yesus. Diserupakan bagi mereka yang menyalib Isa. Yang menyalib Isa adakah menuhankan Isa? Ya itulah yang memutarbalikkan kebenaran. Dongo. Ini kutanya dulu. Yang diserupakan bagi mereka itu bagi penyalib Nabi Isa. Sekarang adakah mereka kemudian menyembah Nabi Isa? Penyembah Nabi Isa dalam nama Yesus muncul di abad keempat. Tuyul. Yang tak ada hubungannya dengan murid Yesus. Mereka hanya berhubungan dengan orang-orang Roma Yunani. Kau ini bukan dari murid Yesus. Zuma, sedangkan yang kamu baca tadi itu Yesus datang dalam rupa lain, itu dari Injil-Injil yang ditulis oleh murid-murid. Itulah yang diceritakan oleh pengarang cerita. Maka muncul pertanyaan. Anda mengutip bahwa Yesus datang dalam rupa lain, Anda itu percaya? Pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Murid-murid. Murid siapa murid? Iya kan Injil-Injil itu ditulis murid-murid lah. Tidak ada murid menulis Injil, tuyul, tukang tahayul. Di mana murid Yesus menulis Injil itu nggak ada. Dan tidak ada satupun murid Yesus yang menyembah gurunya setelah keluar dari kubur. Itu Yohanes, ajaran. Itu hanya ajaran dari Kristen itu sendiri. Oke? Kalau Anda bilang itu Injil-Injil yang di kitab orang Kristen bukan lagi murid-murid, udahlah saya nggak bisa. Dia memang bukan murid. Memang bukan murid. Sekarang kalau Anda Anda mengutip bahwa sekarang itu adalah Yesus datang dalam rupa lain, Anda ambil dari Injil-Injil. Karena Markus menerima pemberitaan dari mana? Markus menerima pemberitaan dari mana itu? Ya, Anda percaya bahwa Yesus datang dalam rupa lain? Kenapa jadi tanya saya? Markus, pengarang kitab lu, mendapatkan informasi dari mana? Kalau murid sudah nggak dipercaya. Markus mendapatkan ilmu dari mana? Aku tanya dulu. Iya, itu kitab Injil orang Kristen. Kalau kita belajar nanti teks, beda lagi Bang Zuma. Nanti kalau kita itu udah lain konteks, kita nanti bersoal tentang bagaimana lagi membakar semua mustaf yang lain. Udah. Mending kau beli kemangi, campur kapur siri, halusin, gosok ucokmu, bungkus kain putih, 3 minggu ke depan baru kesini lagi, laporkan perkembangannya. Kau urus ucokmu aja. Karena kenikmatanmu itu hanya di dunia ini. Tak ada lagi kenikmatan setelah kau mati. Kau hanya ada di neraka jahanam kekal. Jikalau kamu masih saja merasa tertipu di saat Bibelmu sudah menyatakan dirinya seperti apa yang kau baca. Al-Quran justru datang mengingatkan kamu. Tertulis di kitab loh. Kalau yang diserupakan itu yang nongol. Faktanya penulis mengatakan dalam rupa lain. Sekarang kau yang menyalahkan Al-Quran. Otak lu di mana? Kitab lu bukan Quran. Kitab lu itu sejak dari Orok sudah Bible. Kitab yang dibawa oleh penjajah Belanda. Sekarang kau salahkan Al-Quran. Ya ternyata apa Bahlul? Kalau kau merasa dirimu tertipu, kenapa kau nak sadar? Aku tanya kau kan.
Apakah sekarang kau merasa tertipu? Apa sekarang ada yang memaksa kau menuhankan Yesus? Apakah sekarang kau percaya kalau itu bukan Yesus? Enggak dong, aku tetap percaya. Lah, Tuhanku mengatakan itu bukan Isa, tapi kau tetap percaya itu Yesus. Kenapa kau salahkan kitab saya, lol? Itu namanya kau itu anak setan. Kamu percaya kepada Bibelmu, kau nuduh Al-Quran saya. Ternyata diserupakan. Artinya, kalau kau percaya Al-Quran saya mengatakan diserupakan, kamu kudu wajib meninggalkan agama lu yang sekarang. Kan kau mengatakan Al-Quranmu menipu saya, Tuhanmu menipu saya. Apa buktinya Tuhanku menipumu? Karena saya buktinya menyembah Yesus. Ya sudah, kalau kau sadar Tuhanku menipumu, kenapa kau tidak berhenti? Kenapa kau tidak berhenti? Sedangkan Al-Quran saya mengatakan, apakah ente yang mengajarkan mereka, manusia bloon, untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Al-Quran mengatakan, la, tidak. Tidak. Laqad kafaral ladina qalu. Kafirlah orang yang mengatakan thalithu thalasa, Tuhan itu ada 3. Al-Quran membantah iman lo. Sekarang iman lo, kamu pikir Al-Quran saya yang mendukung lo, bahlul. Kau diturunkan karena kau tidak bisa berdialog. Kau hanya bisa menutupi kelemahanmu dengan ngoceh aja terus. Jadi kau diturunkan ke pasar dulu cari cemangi. Itu harus kau sadari itu. Kamu harus pahami itu. Bahwa kitab lu sendiri yang menerangkan ada perselisihan di antara Kristen itu sendiri. Apakah itu Yesus atau bukan Yesus. Bahkan dalam kitab lu sendiri, Maria tidak mengenal siapa yang keluar dari goa tersebut. Saya tanggapi Bang ya. Bang, Ya, silakan. Bang Juma. Sebenarnya begini Bang ya. Justru Al-Quran ini yang sebenarnya tidak jelas sebetulnya. Jelas kok bagi kami. Ya, Kau nggak jelas kau. begini, Bang. Kau membacanya aja nggak bisa. Bagaimana mau jelas? Diam dulu kau kuculuk supaya Ku tanya dulu sama saudara. Diam dulu, Kamu bisa baca Quran? Kau bisa baca Quran? Beri Bagaimana? waktu aku bicara. Kamu bisa baca Quran nggak? Dengar dulu. Kau bisa baca Quran nggak? Kau bisa baca Quran? Masalah klaim Al-Quran yang mengatakan. Kamu bisa baca Quran nggak? Al-Quran tidak jelas. Ya nggak jelas lah. Kau baca aja tidak bisa. Jelas memang. Bukti mereka bilang diserupakan yang mana, berarti Allahmu berusaha untuk menyerupakan, berarti Allah belajar untuk berdusta. Lucu ente. Di dalam kitab lu sendiri udah jelas-jelas tidak ada satupun murid percaya kalau itu Yesus. Nggak ada yang percaya. Kau baca Lukas 22 nomor 9, nomor 10, 11. Apa yang dikatakan ke 11 murid? Ah, ini omong kosong. Kitab lu sendiri murid-murid mengatakan omong kosong. Kebangkitan bahwa Yesus bangkit dari tanah itu omong kosong kata muridnya. Kau salahkan Quran. Cari kambing hitam. Lempar tangan sembunyi batu. Pret. Al-Quran saya datang menyadarkan kamu, justru kau tuduh lagi Al-Quran. Apa yang ingin kau tuduhkan ke Al-Quran? Al-Quran mengatakan diserupakan. Kau baca Markus 16 nomor 12. Itu diserupakan. Apalagi? Bukan dia yang disalib. Kau baca Lukas 22 nomor 68, 69. Itu bukti dia bukan disalib. Kau baca pengakuan Yesus sendiri. Yohanes 12 nomor 31. Yohanes 14 nomor 30. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, ketika iblis berkongkol ingin menyalib, tidak berkuasa. Berarti nggak menyalib. Bukan Yesus yang disalib. Makanya muncul pertanyaan, siapa sih yang mengutuk Kristus? Ada di antara kalian yang bisa menjawab itu? Dengan jujur, dengan data. Hah? Nggak ada. Kenapa bisa demikian? Karena kalian tahu kebenaran itu, tetapi kalian menyembunyikan kebenaran itu. Inilah yang Al-Quran saya katakan. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallah bighafilin amma ta'amalu. Itu Al-Quran saya mengatakan. Jangan sekarang itu posisinya bukan Anda itu sedang mencari kebenaran, enggak. Bukan. Orang yang membantah saya
membantah para apologet Islam itu bukan sedang mencari kebenaran. Tidak. Tetapi mereka sedang menghalang-halangi manusia menuju kepada kebenaran. Sekali lagi, orang yang bantah-bantahan dengan Bang Suma dalam hal agama itu bukan orang yang sedang mencari kebenaran atau sedang menjelaskan kebenaran, tetapi orang yang sedang menghalang-halangi manusia kepada jalan yang benar. Kalian berupaya keras untuk membengkokkan jalan lurus itu. Padahal kalian menyaksikan, kalian mengetahui di dalam Bible seperti apa tertulis, tetapi kalian membengkokkan itu semua. Kenapa? Kalian menghalangi orang menuju kepada jalan yang benar. Tapi ingat saudaraku, ingat, lisan lu akan lu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak tidur, Allah tidak lengah. Dia menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Penipuan. Itu jelas itu. Penipuan cuma. Ya, betul, penipuan. Ketika orang suci kau katakan terkutuk, itu penipuan. Ketika kau katakan Tuhan jadi bayi, jadi manusia, itu penipuan. Itu penipuan. Ketika kau katakan Adam mewariskan dosa, itu penipuan. Ketika kau katakan bahwa Yesus mati menebus dosa manusia, itu penipuan. Lawan saya pakai data dan pakai ilmu. Jangan congor. Jangan menghujat, jangan menista. Kau boleh keras, kau boleh tegas. Yang penting yang kau sampaikan itu adalah kebenaran. Silakan. Itu besar saja ikut congol. Gak usah serang pribadi. Saya tidak akan berkurang gantengnya meskipun kau hujat seperti apapun. Kasih kesempatan di orang, kasih turun. Nah, sekarang coba kamu berbicara kepada saya, terangkan kepada saya siapa yang terkutuk di dalam agamamu, iblis atau Tuhan lu? Jawab. Iblis kan yang terkutuk. Apa? Iblis kan? Oke. Mana Tuhan yang terkutuk? Berarti kamu menyembah iblis karena yang digantung di atas tiang salib itu terkutuk. Ya Tuhan lah, maka menyembah iblis. Nah, tadi katanya yang terkutuk iblis, sekarang Tuhan. Mana yang betul? Tuhan yang Di dalam agama Kristen, sekali lagi, yang terkutuk itu iblis atau Tuhannya? tidak ada terkutuk, Tuhan kami. Tuhan kami menyelamatkan kami terkutuk. Itu yang digantung di tiang salib, bukan Tuhan lo. Tuhan lah. Nah, berarti terkutuk Tuhan lo, berarti iblis. Terkutuk lah, dia mati menebus saya. Bukan Nah, pandai pintar sekali. Kalau Tuhannya Yahudi dan juga Tuhannya umat Islam, itu tidak terkutuk, dia bisa menghapuskan dosa. Karena Tuhan kami itu Maha Pengampun. Dosa yang manusia kerjakan dihapuskan hanya dengan mengatakan dosamu Tidak ku ada ampuni, Tuhan Maha Pengampun. dosamu ku ampuni, dosamu ku ampuni, dosamu ku ampuni. Itu di dalam Islam dan di dalam agama Yahudi. Sekarang ternyata Tuhan lu harus jadi terkutuk dulu baru bisa menghapus dosa. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan lu itu terkutuk dulu baru menghapus dosa, yang mengutuknya siapa? Siapa yang mengutuk Tuhanmu di atas salib? Bang, di situ sudah dikatakan manusia itu terkutuk, Bang. Jadi Yesus Manusia mengatakan terkutuk. itu. Manusia terkutuk, lalu Yesus kan menggantikan kutuk itu. Iya, Artinya dia Yesus Oke. menebus manusia dari kutukan. oke. Kau tidak paham ayat itu. Kau ngoceh dari tadi itu tidak jelas. Sekarang begini Bang, kalau kalian punya dosa yang menanggung Yesus, ibarat kamu punya utang yang menanggung Yesus. Sekarang Yesus berutang nggak? Itu sudah dinubuatkan Yesaya 53 Saya ayat jangan 12. cerita Kau nubuat, kau jangan baca cerita Yesaya nubuat 53 dulu. ayat 12. Itu kitabnya Yahudi, jangan kau bawa-bawa. Iya, itu memang nubuatan untuk Yesus Tidak menggunakan ada, itu. tidak ada nubuatan di Yesaya untuk Yesus itu nggak ada. Oh, itu Yesus itu Tidak ada. semua. Sekarang begini,
ilmu kamu tentang kitab Yesaya tinggi mana dengan Imam Kayafas? Kau jangan banyak ngoceh, itu sudah nubuatan. Jadi Saya ulang lagi. Ilmumu tentang kitab Yesaya tinggi mana dengan Imam Kayafas? untuk apa kau tanya ke situ? Dia memang tanya orang Kristen sudah mengimani. Karena kematian Yesus, itu dinubuatkan oleh Imam Kayafas, bukan Yesaya. Imam Kayafas lah yang bernubuat tentang kematian Yesus, bukan Yesaya. Saya tanya sama kamu, siapa Mesias yang tergantung bersama-sama dengan para pemberontak? Enggak ada Mesias. Saya 53. Tidak ada kemudian diceritakan. Kalau itu yang Anda katakan, Yesus yang menjawabnya. Saya jawab. Yesus menjawabnya di dalam Matius 23, nomor 32 dan seterusnya sampai 36, bahkan sampai kepada data 39. Apa kata Yesus? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Torah, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan. Tuh, bukan cuma Yesus. Paham? Jadi Yesaya 53 itu untuk siapa? Raja-raja Yehuda. Dari mana kita bisa baca? Baca kemudian Yesaya 1 bab 1. Itu mimpi Yesaya tentang Raja Yehuda dan Raja Israel, bukan tentang Yesus. Yesaya dia menekankan itu Mesias, Bang. Saudaraku, Yesaya bercerita tentang mimpinya itu bukan untuk Yesus. Makanya baca Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia. Tidak ada Yesus. Tidak masuk kategori. Sedangkan yang bernubuat tentang kematian Yesus satu manusia saja. Namanya Imam Kayafas. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Di situ Imam Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Jadi saya minta Abang Cuma ini coba tanggapi dulu Yesaya 53 ayat 12 ini. Karena Yesaya dia menekankan di sini Mesias akan terhitung di antara pemberontak atau orang-orang durhaka. Siapa itu? Yesus lah, siapa lagi? Dari mana kau tahu itu Yesus? Sedangkan Kayafas itu penglihatannya Yesaya adalah penglihatan yang cakupannya terkait dengan Raja Yehuda dan Yerusalem di zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Kenapa Anda terbang ke Yesus? Makanya orang Yahudi tidak ada menyalib Yesus karena dosa waris, karena kutuk dosa, karena nebus dosa, nggak ada. Orang Yahudi menyalib Yesus karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Jauh. Orang Yahudi menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu kesaksian palsu yang mereka buat. Nah, itulah kau yang tidak kau memang itu kesaksian palsu yang mereka buat. Iya, karena kau membantah, kau tidak percaya, makanya kau bilang kesaksian palsu. Saudara, mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Tujuannya agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Itu tujuannya. Gini Bang, Yesus kalau gimana Yesus dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di situ kan orang Yahudi kan mereka kan tidak ada orang Yahudi mau membunuh Yesus karena menyamakan Yesus itu dengan Elohim. Enggak. Lagian Yesus tidak pernah mengatakan kok itu. Dia hanya mengatakan dirinya sebagai utusan anak manusia. Coba lihat ketika Yesus disidang, apakah engkau anak Elohim? Apa jawab Yesus? Dia kan kamu sendiri yang mengatakannya, dia kan jawab begitu. Mulai sekarang Yesus anak manusia atau anak Elohim? Ketika dia menyatakan dia kan anak Allah, kami semua nenekmu kiper, itulah kau. Itulah kau penipu. Kau penipu itu namanya. Yesus ketika ditanya seperti itu, kau baca di dalam Lukas 22, Yesusnya tidak mengatakan aku anak Allah tuyul. Dia mengatakan anak manusia.
dia memang tidak menyatakan dia anak Ya, Allah. terus kenapa? Tetapi Kenapa Anda ketika- mengatakan? ketika Pilatus- Kenapa Anda mengatakan kalau dia itu mengaku sebagai anak Allah lantas dia dihukum? Padahal Ketika Yesus Pilatus- sendiri tidak pernah mengaku itu kan dirinya Pilatus anak tanya Allah. kepada dia, Pilatus Coba, tanya, apakah sekarang engkau kau anak tunjukkan Allah? kepada Dia saya kan- dia di jawab, mana "Kamu- Yesus? Kau jangan bicara sendiri. Ya kau Di sendiri mana yang Yesus? bicara, di mana? Di mana Yesus mengaku sebagai anak Allah? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Tunjuk. Di mana Yesus? Aku adalah anak Allah. Itu di mana Yesus mengatakan itu? Secara langsung dia katakan dari dirinya mana? Sampai nenekmu bisa main bola, tidak akan pernah bisa kau temukan dalil itu. Malah ketika ditanya, apakah engkau ini adalah anak Allah Mesias? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Engkau yang mengatakan itu, bukan aku. Kau yang mengatakan. Bukan aku loh. Kau yang mengatakan itu. Mulai sekarang anak manusia. Tuh, dia mengakui kok. Mulai sekarang anak manusia. Ketika dia dituduh. Kau dibawa. Engkau sendiri yang menyatakannya. Kalau you tidak bisa Itu diskusi jelas bahwa dia abangku. anak Allah. Kalau abang nggak bisa diskusi, ke pasar beli kemangi. Jangan di sini. Udah sombong tertawa lagi. Udah bodoh bahlul. Imam-imam kepala ketika kemudian ahli Taurat menghadapkan oknum tersebut ke mahkamah agama, mereka berkata, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Katakanlah, kalau kau itu adalah anak Elohim, katakan. Apa katanya? Borok-borok anak Elohim. Dia malah mengatakan, sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan terlalu lebay, saudaraku Kristen. Jangan. Jangan menjangkali Yesus. Jangan merasa sok paten. Ingat, kalian ke gereja itu bukan belajar Bible. Kalian ke gereja untuk dikhotbahi, untuk didoktrin, untuk didogmah, bukan untuk diajarkan Bible. Kamilah yang belajar Bible. Kami yang belajar Bible kalian. Kalian hadir di sini, harusnya cukup mendengarkan Bible kami ajarkan. Karena kalian tidak pernah belajar Bible itu, nggak pernah. Kalian itu cuma mendengar saja. Mendengar apa kata pendeta, akhir bulan bayar perpuluhan. Gitu saudaraku, jadi saya memang keras. Saya akui saya keras. Tapi untuk kebaikan saudara. Bukan untuk membodoh-bodohi. Bukan untuk mempelesetkan ajaran. Tapi semata-mata untuk meluruskan bahwa apa yang kau percaya itu tidak sesuai dengan konsep yang betul dari Yesus. Makanya tadi ada yang panik tuh. Waktu di Komal sebelah, apa katanya? Enggak ada Paulus mengatakan bahwa Yesus itu mati dengan jalan kutu. Enggak ada. Bukan karangan Paulus itu, bukan buatan Paulus tuh. Gila enggak tuh? Kitabnya sendiri disangkal. Rasulnya sendiri disangkal. Kenapa? Karena tidak masuk akal memang. Kok ada sembahan terkutuk? Anda menebus dosa kok jadi kutuk? Tidak ada itu. Kambing, domba, sapi, lembu dipakai orang Yahudi kemudian Bukan untuk tidak menebus masuk dosa akal. mereka. Mereka tidak mengatakan kambing itu terkutuk. Bukan tidak masuk akal, tidak masuk di akal. Yang tertib, Kristen sejati, yang tertib. Oh, kalau mau diskusi, Aduh, mainin dah. yang tertib. Oke, kita uji ya. Akalmu atau akal saya? Menurut tidak. Begini, dengar dulu. Gantian. Masuk di akal. Kau kayak punya Aku turunkan. turun. Pikir Mampus. gitu. Turun di bawah kau di bawah deh, di bawah. Kau makan teh kambing saya dulu, campur gula merah. Iya. Baru naik sini. Kau itu bukan tidak masuk akal, akalmu. Nenekmu kiper. Sejak kapan agamamu itu dilandaskan akal untuk memahami? Kapan? Di mana dalilnya? Hah? Di mana dalilnya? Saya ingin tanya sama kamu. Andaikan kau waras, bisa tenang sedikit. Aku cuma mau tahu, menurut Yesus yang terkutuk itu Tuhan atau iblis? Ayo kau naik ke sini. Menurut Yesus nih, bukan menurut saya lagi. Menurut Yesus yang terkutuk itu iblis dan pengikutnya atau Tuhan? Jawab. Naik sini. Zaman iblis.
Nah itu pakai ilmu, jangan pakai emosi. Ini kita diskusi agama untuk menjelaskan kemudian sisi kebenaran agama. Kalau kalian sudah mati apalagi, mumpung masih hidup, kalian harus memahami agama yang benar itu yang mana. Jangan emosi, santai, rileks. Saya tegas begini karena terlalu banyak orang yang penghujat nongol di sini. Ayo saudara Kuningan, dari sekte mana? Muslim bang. Oh Muslim, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang lagi perang abangku, tiba-tiba abang loncat ke tengah medan, kena tombak lah. Orang lagi perang, naik-naik, pasang badan, ya kena sasaran lah. Ya, bantu tata layar dulu teman-teman yuk. Sampai yang Muslim mohon di ini teman-teman. Ini kan kita ceritanya lagi perang nih, tiba-tiba ada yang masuk di tengah-tengah medan. Langsung Aku diserang. Muslim, woi, aku Muslim. Daripada lu mengganggu orang lagi sasaran empuknya ada di depan, sekalian aja di dede. Sekalian aja ditombak, daripada musuh menghanguskan teman-teman, ya sekalian aja. Jihad juga kan mereka, teman-teman kita yang naik di sini Muslim. Sorry bang, bercanda bangku. Halo, selamat malam saudara Ano. Yang Muslim dibatalkan teman-teman ya. Yang Muslim dibatalkan permintaannya. Biar nggak dikira hotel, langsung diserang nanti. Ano Gustira, selamat malam. Muslim bang, Bandung. Oh iya, Bandung, Muslim, Masya Assalamualaikum. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang ya. Doa sholat untuk hotel teman-teman yuk. Yang Muslim batalkan dulu permintaannya, kadung banyak ini ada 30. Mana yang ini ya? Coba moderator sambil lalu bantu saya. Yang dicari adalah kombinasi ideal antara kemampuan Aryo, selamat malam Aryo. strategis dan dari Aryo, selamat malam. Kepencet. Oke, mulai lagi. Selamat malam, saudara. Mulai lagi. Mulai lagi, Kristen, Muslim. Kepencet kayaknya lagi dia. minta tolong ini sayang, di tas laptopnya Abah ada apa lagi tuh? Cemangi bubuk. Ini yang panas. Putra. Ambil aja Beda kalau tas laptopnya Abah. Halo. malam. Ada orang ngigau ini Gurunda. Lanjut. Siapa tahu malam ini tidak mabuk Ibu. Kalau itu kenapa rungkap gitu? Kan ada rungkat, apa? Iya, kalau 1 telur 3 nggak masuk akal gitu tadi. Di sampingnya kayaknya sayang. Sebelah sana mungkin. Nah tuh. Moderator di bawah tolong bantu saya delete permintaan tamu Apa di namanya bawah ini? teman-teman. Ya, hot cream. Hot cream. Iya. Mau saya kasih ucoknya Putra. Nih. Putra silakan. Bang Yadi Kristen. Bang Yadi Kristen saudara. Kayaknya Muslim dia. Ayo Putra. Belum sadar-sadar juga kau Putra. Oh, ini udah naik lagi tadi ini mulai-mulai. Ya, Putra. jadi mau gimana? Mau ditanyakan atau saya bertanya gitu? Kau mabok itu Putra, apa sih? Tiap malam mabuk orang Yang ini. menghakimi saya.
tidak tahu tentang saya gitu. Alexander Kristen pasti. Kristen toh Alexander. Kok bisa gitu? Jaringannya gangguan. Saudara Alexander, selamat malam. Muslim bang. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra. Ada toh Alexander Muslim. Putra. Ya, selamat malam. Iya, kelainan tahun berapa, Bos? Umur bisa memastikan kebenaran nggak Bang Sum? Saya tanya kelainan tahun berapa? Untuk apa kau mempersoalkan tentang kelahiran gitu? Ya cuman mau tahu aja. Ya, untuk apa kau tahu gitu? Kelainan tahun berapa? Sangat. Bukan kelainan Burunda, kelahiran. Sengaja aku memang tahu sejak kapan dia kelainan. Saya tidak percaya Kristus ya Bang Suma. Saya tidak percaya Kristus. Kalau Kristus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Mesias berarti. Kau menceritakan tentang Bapa itu, kau menceritakan tentang Bapa mana gitu? Bapak Paulus. Ya terserah pengakuan kamu gitu. Muridnya Bang Handi ini. Ya mungkin gitu Bang Suma. Terima kasih. Apanya yang begitu? Kau sendiri mengerti tapi nggak berbohong bagaimana pikirannya itu. Apanya yang begitu? Tahun berapa rencanamu sehat, Putra? Udah pergi dia, Bang. Dilempar kodong. Kakak Yong. Kakak. Sitorus Kristen. Kakak Kristen, saudara. Sitorus Kristen. Udah pada salah pencet mereka, udah tengah malam toh. Belum, baru jam 12. Sitorus salah pencet. Kristen Sitorus. Nah ini keresteng ini. Anak surga keresteng, saudara. Anak surga Kristen. Oh ya, anak surga. Oteng, Bun. Oteng. Oteng. Iya, dia kira Kristen. Silakan. Anak surga. Selamat malam. Selamat malam, saudara. Lanjut. Malam juga, Bang. Bang. Halo. Ini masih yang sama ya? Halo. Ini jaringan saya ya? Enggak, Guru, enggak. Dia ini telinganya. Ada surga. Ada surga namanya lagi. Halo saudara anak surga. Apa kabar? Jaringannya gangguan. Anak surga. Kau dengar enggak? Ini saudara kita siapa nih? Siljian. Kalau bisa itu alat kelaminnya jangan disebut kayak gitu abangku. Stop menuhankan manusia berkelamin gitu aja. Oh, jangan nyepam teman-teman ya, jangan nyepam. Saya dari tadi menghapus spam-spam itu bagi yang di Kristen maupun Islam. Ada lagi itu yang gambar kayak gitu, jangan kayak gitulah. Ya, ada juga orang Kristen yang gitu. Jangan gitu bang, jangan, tak bagus. Nah, Masya Allah. Makasih Bang Sujian. Barakallah. Ayo teman-teman Oten silahkan naik ke sini.
ajak penggawa-penggawa kita dari gereja untuk berdiskusi dengan kami di sini untuk memberikan edukasi yang baik. Masih muncul juga itu. Mata saya pusing baca dia. Waduh. Oke, silakan. Komentar begitu. Mana anak surga kabur? Kabur ya? Iya, jalan. Jaringannya mungkin. Naik maki, ya maki malu-malu. Sini maki kita diskusi baik-baik. Denny, Kristen. Dennis, Kristen. Eko Moltogeyang. Dennis. Aku dulu pernah ada lawan debat di WA, grup WA, masih grup WA, namanya Dennis. Masih ingat orangnya, Bang Handi pasti ingat juga tuh. Ngeyelnya minta ampun. Siapa tahu ini Gurunda Dennis. Nggak berani beliau VN. Saya minta beliau VN, nggak mau. Dia cuma bisa ngetik. Nah kalau naik di sini kan nggak mungkin diskusi ketik kalau sudah di atas. Dia nggak mau dikenali suaranya, Di. Siap. Batian itu menghujat-hujat. Kristen yang menghujat di bawah naiklah, ayo. Suneo. Hamba Pakir. Hamba Pakir Muslim. Ya. Nah cari kita di Putra, Deng. Dan mana Bang Handi? Putra siapa? Beleng-beleng kan. Oh. Ngomong tak kemangi mungkin itu. Minta kemangi. Hari ini stok kemangi habis. Habis Bang ya? Habis. Laris ya? Laris. Banyak murid berarti kita ya? Mereka benar-benar praktekkan gitu loh. Ternyata bermanfaat daripada saya diskusi lintas agama, mending pakai kemangi katanya bermanfaat. Ngurusin itu selama 3 minggu sambil mendengarkan dialog kan gitu. Jadi nggak usah naik kan sambil kipas kan kayak. Ada kemarin tuh di Palopo juga. Kan orang dari Tator ke perbatasan itu. Siap. Terpaksa dia buka ini. Buka lahan khusus tanam kemangi. Iya, bagus itu, bagus. Ini dia nih, kenapa? Itu rasakan Bang. Itu tidak beda jauh gitu. Gak jelas ini orang. Nah, Denny. Ya, tapi itu nyata gitu Bunda. Nyata gitu. Kenapa kita menceritakan hanya tidak nyata gitu? Bang Putra, kalau kau itu Bang, kalau kau ngobrol Putra, obrolanmu itu harus ada tujuannya. Kau ngomong apa? Ayo diskusi. Kalau saya kasih tujuan, kau bilang saya menghujat Allah. Bagaimana kau? Siapa yang nyuruh? Sekali otaknya gitu. Siapa yang nuduh dia? Aku tahu benarnya kemana gitu. Kenapa kau bertanya seperti begitu? Seperti orang yang tidak mengenal Allah gitu. Putra, dalam sehari berapa pohon kelapa kau panjat dalam sehari? Seperti kalian tahu kau panjat pohon kelapa ini. Bapak punya kasih begitu besar akan manusia. Iya, sehingga dia mengutuk anaknya. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan atau mengutuk? Yang diurapi. Bagaimana kalian bilang Al Imran ayat 3 kitab buset dah. Kitab kalian sendiri loh. Bagaimana kalian tidak percaya gitu? Aneh juga. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengutuk anaknya yang tunggal gitu. Ya, hati tidak berbohong ya. Pikiran kalian aja yang berbohong. Nggak nyambung dia.
Memang. Ya, tetapi itu nyata gitu. Hmm. Hal yang baik akan selalu baik, hal yang buruk akan selalu buruk. Bagaimana kau mengetahui hal yang baik, hal yang buruk itu kau tahu yang seperti apa gitu? Hmm. Coba kau jelaskan hal yang baik tapi dia buruk, tetapi dia baik gitu. Bisa nggak kau jelaskan? Ya itulah penyaliban. Penyaliban itu buruk, tapi ternyata baik untuk lo. Paham? Ya, kenapa kalian tidak terima gitu? Ya, tadi katanya tidak ada hal yang buruk menjadi baik. Terima nggak, Bang Zuma? Apa tuh? Tentang anak manusia turun dari surga, Mm-mm. Terus? disalibkan, mati dan bangkit. Terus sebelah kanan Bapa, yaitu Kristus, Mesias, yang menyampaikan pesan-pesan Bapa. Bagaimana kau mengenal Allah jika lo Sang Allah itu yang berfirman? Hanya itu terkutuk, yang kau tuhankan putra, yang kau tuhankan terkutuk. Kenapa kau memisahkan Bapa dan Anak gitu? Dia nggak mau nanggap ini, yang penting dia ngomong. Tetapi ini tidak menipu gitu. Kalian tahu. Kosle otaknya ke sini, ini kosle otaknya. Ya, putra, yang punya telinga mendengar gitu. Sebab itu sudah kita udah tahu gitu. Nah, mungkin gitu Bang Suma. Terima kasih. Apa yang begitu? Apa yang begitu? Ya itulah yang bermanfaat. Kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Putra, dalam sehari kau panjat pohon kelapa berapa yang kau sanggup dari pagi sampai sore? Putra, sadar Putra ya. Lu nih, kalau kata-kata Kau merasa kau paling emang suci kelasnya gitu? lu naikin. Gini, gue tanya dulu. Kau merasa kau paling suci gitu? Kau tidak menerima saya, Bang Suma, Bang Gato, punya cara pembahasan, punya kesaksian. Kau merasa seperti kau ini orangnya benar gitu? Kau merasa enggak? Penyuruh ya Allah. Nah, itu sebabnya kau tidak mengenal. Bisa-bisanya tuh kau berasal dari begitu mana, masih kau hidup. datang dari mana. Nah, jadi begitu sudah, Bang. Berapa kali mandi? Dalam sehari berapa kali mandi, Tra? Masih membuktikan lagi, kau sebenarnya dari apa, Bang? Ya, gue dicuekin, nggak dijawab gua. Nggak bener juga nih. Ya, kau manusia paling kau mandi pagi, siang, sore. Bagaimana aku tanya hal seperti anak SD punya pertanyaan gitu? Iya tahu. Dia tahu aja. Pagi aku terus mandi. Tidak lupa Hingga mandi. makan sikat gigi. Pakai odol. Bang, Pagi-pagi digosok kemangi. Bang, kau sunat hari apa, Bang? Hari Sabat, Ya, itu hari apa itu? hari Mukti. Iya, itu hari apa? Hari sini Selasa, Rabu sampai hari Minggu. Bagaimana kau Harianto. tahu hari lagi nih? Harianto, Bang. Hari Sabat itu hari apa, Bang? Hari Kamis. Rusli. Mm-mm. Hari Muslim itu hari apa, Bang? Pakai bahasa Indonesia dikit dong. Ya itu bus Haryanto itu loh. Harimau. Menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Iya, itu benar itu. Kapan terencana meninggal dunia, Putra? Kaku-kaku ini bagaimana? Meninggalkan dunia ini. Iya. Putra, kapan terencana meninggal dunia? Kau bertanya tentang dunia. Iya. Tentang Disambung. penciptaan pada. Ada semua jawabannya itu. Bang, kau tahu enggak? Ada komputer berjalan, dia ini komputer berjalan. Dan kau akan mengetahui tentang Bapa. Janganlah mencari ke perjanjian lama, sebab itu nanti engkau mempersalahkan guna kasih karunia Allah. Tapi semua ada perjanjian baru, dan engkau mengetahuinya. Kau mencari dia cahaya dalam Nabi Yohanes, di Nabi Petrus, dan engkau mencari dan engkau mempelajari. Putra, kamu ada rencana nggak jadi pendeta? Engkau tidak tahu tentang pengenapan. Ajaran Muhammad itu sama seperti ajaran kalian gitu. Putra, kamu ada rencana nggak jadi pendeta? Saya nggak ada rencana, tetapi sesuatu hal yang kalian tahu, itu nggak akan hilang gitu. Apa sih? Hati nggak berbohong, tetapi pikiran kalian bisa berbohong gitu. Kamu jadi rencana jadi pendeta kapan? Kenapa kau harus mempertanyakan saya jadi pendeta? Kenapa kau halangi saya gitu? Loh, orang lain aja nggak halangin kok.
Ya kau mendengar itu lebih baik gitu. Sudah ada keluargamu Putra, udah ada istrimu, anakmu. Nah mungkin begitu saja. Saya tidak pengen jatah, tetapi itulah hal yang baik. Jika hal yang buruk, gimana? Kamu mencari hal yang buruk itu seperti apa? La ilaha illallah. Mau panggil ambulan, udah malam-malam. Ya Sebisanya terserah dari kau masih kalian. hidup itu, Ya mungkin Putra. gitu ya. Terima kasih. Waktu saya berikan kembali. Terima gaji. Sian ya Karisteng. Enggak semua begitu. Ayo teman-teman moderator yang sehat, ini kurang sehat nih, kasihan. Hal yang benar kau bersaksi. Abadi Jaya, selamat malam saudara Kristen Muslim. Kayaknya toko TV, ini toko elektronik. Toko bangunan. Tempat toko bangunan. Abadi Jaya. Dulu kan ada itu kolo. Oh bukan Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa diturunin? Dedi. Kristen Dedi. Saudara Dedi. Oh Dedi, salah pencet Dedi ini kayaknya. Aduh. Pada kabur si oteng-oteng. Sabar aja nanti. Ini kalau feeling saya ini Putra ini kayaknya anaknya lagi sedang ini baru tumbuh giginya, Bunda, jadi belajar ngomong. Kalau dia bukan sakit kasihan. Sima kurang seon. Sima Emma Kristen Muslim saudara. Siapa mengutuk Yesus? Yang disalib itu benar ya, kan terkutuk. Sepertinya siapa yang terkutukkan? Kalau di perjanjian lama, kejadian tuh iblis atau ular tua yang terkutuk. Di dalam Matius tuh iblis yang terkutuk. Dalam Islam kita mengenal auzubillahi minasyaitonirrajim. Ku berlindung dari setan yang terkutuk. Terkutuk. Ini ada orang yang rekang ini, ada orang yang rekang ya, Mas Pul. Yusman. Bentar. Sisakan satu hotel. Itu ada dua. Ayo. Ada 2 tempat kosong. Aku mau nanya semua teman-teman yang ada di YouTube atau di sini. Pertanyaannya begini. Kalian kalau punya dosa, merasa berdosa nih, apa yang Anda lakukan? A. Istighfar, minta ampun kepada Allah. B. Cari tumbal. Silakan dijawab. Istighfar, bertaubat. Siapa tahu ada yang jawab cari tumbal. Ntar dulu. Ada yang jawab B enggak ya? Kalau yang jawab B silakan naik. Tunggu yang jawab B dulu, Bunda. Oh, nggak ada yang jawab B. Ada yang jawab B, Bunda, baca dulu di bawah. Ada Karisteng itu. Ya, suruh naik lah. Yang merasa dirinya Kristen, silahkan naik. Dikasih tempat karpet merah, ayo. Pertanyaan kedua nih.
Anda memilih, kalau suruh memilih nih ya, hanya 2 pilihan nih, nggak boleh memilih yang lain. A, harta waris. B, dosa waris. A, harta waris. B, dosa waris. Silakan. Jawab A atau B. Ada yang jawab B, Bunda. Naikin tuh. Ada yang suka dosa waris. Yang jawab B silakan naik. Request. Di Jambak yang dia jawab B, Bunda tadi. Bunda Roma. Ada yang jawab B tadi di Jambak. Saya bukan moderator, ini akunku. Nah ini nih yang jawab B nih. Surut pasak. Enggak ada kan nama bagi surut pasang. Pasang surut, surut pasang. Surut pasang. Ini ada yang jawab B nih. Kalau Jambak dulu nih. Oh bukan. Surut pasang kayaknya tidur ini. Pilih yang Kristen teman-teman moderator. Nggak bisa dijambak Bang Handi, nggak bisa dijambak. Aku Nggak bisa ya. Oh. Iya. Tapi dia jawab B tadi. Ada 2 orang. Dia pilih dosa waris daripada harta waris. Ini pasti dia pilih nih dosa waris. Bang Ringo. Pasti dia pilih nih dosa waris. Bang Ringo. Ya. Kakaknya Mbak ini Bunda Karyana. Silakan Bang Ringo. Aku cegukan. Saya baru masuk nih, belum tahu apa masalahnya, apa persoalan. Dengar-dengar aja dulu mengenai apa ini. Persoalannya Bang itu Galatia 3 nomor 13. Ya, bagaimana itu? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Menurut Bang Ringo gimana itu Bang? Iya, dia rela menjadi kutuk supaya yang diperjuangkannya menjadi berkat bagi mereka, yaitu kita manusia ini. Bang Juma, ditanggapi Bang Juma. Siapa yang mengutuk itu Bang? Jadi setiap orang yang berbuat salah harus terkutuk. Tetapi dia yang tidak berbuat salah itu rela menjadi terkutuk. Supaya orang yang berbuat salah itu selamat. Yang mengutuknya siapa Bang? Jadi semua yang terjadi dosa itu dituntut oleh Bapa. Bapa sebagai penuntut. Berarti Yesus dikutuk sama Bapa. Iya, itu udah undang-undang surga. Berarti jadi, kalau orang yang dikutuk Bapa itu ke neraka apa ke surga Bang? Yang dikutuk itu harus masuk ke neraka. Waduh, harus mati. Berarti Iya. Yesus ke neraka. Iya, dia mengambil kutuk itu dan kemudian dia bangkit dan naik ke surga, malah diangkat sebagai pahlawan paling besar di surga. Karena dia mau mengorbankan dirinya. Kalau begitu saya pun mau Bang. Iya, kenapa tidak mau? Jangankan untuk itu, hanya berkorban demi Yesus saja mau enggak? Ya kalau itu sih, kalau begitu sih mau. Siapa yang tidak mau mati, habis itu bangkit hari ketiga, habis itu ke surga, semua orang mau. Iya, mudah mengatakan itu. Tapi seandainya Yesus berbuat salah sedikit, itu bukan solusi. Permasalahannya sekarang, ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu terkutuk oleh Bapa, di mana dalilnya Bapak mengutuk orang benar itu, di mana dalilnya? Jadi saya nggak hafal ayat ya, tetapi ada peraturan yang saya tahu di Alkitab setelah membaca Alkitab. Kalau orang berbuat salah dia harus mati. Nah, yang berbuat salah kan Anda. Terus Adam kenapa dan Hawa.
Adam dan Hawa berbuat salah. Kenapa? Apa hubungannya dengan Anda dengan Adam dan Hawa? Kalau Adam dan Hawa mati, maka Anda juga tidak akan ada sekarang. Itu maksudnya diselamatkan. Ilmu dari mana itu, Abang? Lah, kan keturunan Adam, saya dan saudara. Ya, tapi kan tidak ada dalilnya kalau kita diwariskan kemudian dosa. Ada di Alkitab itu. Tidak Cari ada. ayatnya nanti. Makanya belajar baca Alkitab itu. Ya, Anda sendiri tahu nggak dalilnya di mana? Di Alkitab. Iya, di mana? Di mana di Bible? Oke, kalau begitu nanti saya akan persiapkan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Anda sendiri suruh saya belajar, Anda sendiri nggak tahu, nggak ada dalilnya Adam mewariskan dosa ke keturunannya, itu nggak Jadi ada. begini, jangan menganggap kalau orang tidak bisa membuktikan di Alkitab, berarti itu salah. Nah perkara Nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya perkara Adam mewariskan referensi dosa. itu di belakang nanti. Jadi artinya apa yang saya Congor ucapkan dulu, sekarang itu, congor dulu, nanti datanya belakangan gitu. istilah mau congor, lebih baik Nah, saya ini- diam kalau begitu. Memang ngomong kok kayak di gereja. Kalau di gereja Jadi boleh. kayak gimana dong? Kayak di kafe gitu. Ini orang di depan Islam kok tipu-tipu gimana ceritanya? Kalau berbicara abangku pakai dalil. Ini bukan gereja. Kalau di gereja boleh Anda kayak gitu, orang pasti percaya. Tapi di depan Anda umum sedang kayak gini, menuduh di gereja itu banyak tipu-tipu gitu loh. ya kebiasaan begitu kok orang Anda datang ke sini. mengatakan di gereja banyak tipu-tipu. Ya kalau bukan tipu apa namanya? Itu juga congor. Kalau bukan tipu apa namanya coba bang? Mengajarkan bahwa manusia itu Anda sudah diwariskan mengatakan dosa. bahwa di gereja itu tipu-tipu. Iya, ya? diajarkan bahwa manusia diwariskan dosa dari Adam itu apa itu bukan tipu? Ini lain masalah lagi nih. Lah kan itu yang diajarkan Bisa di gereja. warisan lagi. Itu kan yang Ini diajarkan bisa di warisan gereja. lagi ya. Ini pokok baru lagi bahasan. Ya bukan, Anda kan mengatakan tadi apakah kau menuduh gereja? Apa yang Anda cerminkan tadi itu cerminan gereja itu. Bicara dan Jadi mendoktrin begini, bro. tanpa dalil. Alkitab itu sama semuanya. Jadi apapun yang diucapkan oleh pemimpin di gereja itu dipercayai dari Alkitab. Masalah Dari nanti mana coba? Sebentar dulu. Coba tunjukkan dulu. dalil dulu baru congor. Dengar Ini dulu. bukan gereja. Ini Kalau bukan dia gereja. menipu, nanti Kalau di dia akan gereja ketahuan congor sendiri. tanpa Orang akan dalil. membaca Alkitab, Di sini mana maka dia akan dalilnya? tahu itu benar atau Mana tidak yang dalilnya? diucapkannya itu. Mana dalilnya? Ada mewariskan dosa itu dalilnya di mana? Ini Jadi bukan jangan gereja. karena saya nggak bisa tunjukkan dalilnya sekarang. Bukan jadi nggak salah bisa, yang memang saya nggak ucapkan ada, itu. memang nggak ada, memang nggak ada. Itu cuma modal congor doang. Itu doktrin. Halo, Tidak yang ada congor. dalilnya. Adam mewariskan dosa ke keturunannya itu nggak ada dalilnya kecuali. Tidak ada dosa diwariskan ke keturunan, tidak ada itu. Nah, gitu dong. Terus dosa apa yang Nah, mana ditebus dalilnya? Yesus? Kau bilang lagi. Nah, terus Congor lagi. itu di dalam Roma. Di dalam kitab Roma 5 nomor 12. Bacakan biar ku dengar. Itu fitnah itu nggak pernah tertulis di dalam Congor juga kitabnya kau orang kan? Yahudi. Mana dalilnya? Ya saya sebutkan Roma tadi berapa? apa? Masih mending saya berdalil. Makanya jangan maksa harus Roma baca 5 ayatnya. nomor Sekarang 12 baca, kan baca saya ayatnya. lebih berdalil daripada ente. Baca ayatmu, baca. Saya Aku yang dengar. ngajarin kamu itu Kan Bibelmu kan. tipu-tipu kau kan? Roma 5 nomor 12 sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Apa itu? Itu Ya, firman Tuhan kamu atau apa pintar. itu? Kamu pintar, kamu Ya, bisa iya dong, menghafal saya ayat bukan itu. pendeta. Saya tidak bawa Alkitab sekarang, tidak bisa. Makanya bacakan saya ayat pintar. itu. Tapi yang kamu baca itu benar. Nah, ini pengakuan Paulus bahwa Adam menjalarkan dosa kepada keturunannya. Mana di dalam kitabnya Yahudi ada fitnahan seperti itu? Ada nggak? Benar itu benar. Iya Jadi betul, dari menjalankan Paulus dosa. pendiri agama saudara. Yang saya tanya, ada nggak Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa? Beda menjalarkan dosa dengan mewariskan, berbeda. Ubi jalar kapang. Lalu kalau menjalarkan dosa dan mewariskan dosa itu maksudnya apa? Kalau disebut mewariskan dosa, kalau dosa bapaknya ditanggung anaknya juga itu mewariskan. Kalau menjalar berbeda. Karena bapaknya pembohong maka anaknya juga pembohong. Itu menjalar. Berbeda itu bro. Berarti bukan menebus dosa kalau begitu.
Bukan nebus dosa dia, tetapi menghentikan Siapa bukan menebus dosa? menjalarnya dosa. Itu baru betul. Enggak menebus dosa siapa maksudmu? Yesus Dia enggak menebus dosa kok, menebus manusia dari dosa. menebus Dosa manusia dari dosa. Ya sudah sama Iya. aja ya itu. Jadi kalau ada Alkitab mengatakan Yesus menebus dosa, itu harus diperbaiki ya. Oh, jadi Yesus tidak menebus dosa. manusia. Ada Dari- itu Alkitab menulis Dari apa? Yesus menebus dosa, itu salah. Dari apa? Yesus menebus manusia, bukan dosa yang ditebus. Yesus menebus manusia dari Dosanya dengan jalan menjadi kutuk, menjadi dosa, menjadi lahir dosa. dari manusia dosa. Jadi Yesus menjadi dosa. Iya, karena dia lahir dari manusia dosa. Oh, maka Yesus ini berdosa. Dia tidak berdosa. Ya kan dia mengambil dosa Anda. Bukan. Tuntutan Bukan hukum lah. itu yang Bukan diambilnya. lagi. Gimana ini? Tadi katanya Tuntutan dia hukum mengambil. itu yang diambilnya. Oh, Tuntutan hukum diambil. apa? Tuhan Jawab dulu, mengutuk. tuntutan hukum apa? Tuhan mengutuk orang yang berdosa, betul? Nah, orang berdosa ini dibebaskan dari kutuk dan kutuknya diambil Yesus. Maka Tuhan Ya, sekarang mengutuk Yesus, menghukum Yesus, betul? Iya, betul. Nah, lalu siapa yang menghukum kemudian Yesus di atas tiang salib? Bapak. Oh, berarti iblis di situ berjasa. Kau putar balikkan. Buruk kali kau, masa itu nggak tahu kau. Bapak menyalib Yesus melalui Justru iblis. Bapak ingin ini nih, dengar ya. Justru Bapak ingin menunjukkan nih ada anak saya yang bisa mengalahkanmu kepada iblis. Nah, sekarang Bapak Iblis itu kalah. Sekarang Bapak ketika kemudian ingin menebus dosamu, Bapak yang menyalibkan atau melalui orang? Melalui orang, Nah, orang ini berjasa nggak? tidak berjasa. Nah, nenek Bukiper. Justru dia kena kutuk lagi. Ya, Karena mereka dia itu bukan pelaku orang yang tidak firman. bersalah. Mereka itu pelaku firman karena mereka lah sehingga kehendak Bapak Tuhan kamu itu terlaksana. Betul nggak? Iya, nanti kamu jadi Nah, memuja iblis iya. jadinya. Kamu Berarti penyalib Zuma. Yesus itu adalah pahlawan bagi Kristen. Itu menurutmu. Loh. Keliru. Loh. Penyaliban Anda sesat. itu sudah rencana siapa? Rencana Bapak. Bagaimana caranya rencana Bapak ini terlaksana? Ya seperti yang tertulis di Alkitab itu. Berarti ada pelakunya kan? Ada yang menyalib. Sekarang beginilah dulu. Nah, sekarang bagaimana? Ini kan modal congor lagi. Modal congor. Kau juga Coba congor. kau tunjukkan di mana Bapak menghendaki menyalibkan orang benar demi untuk congor. Di mana dalilnya? Dengarkan ya. Apa yang ku dengarkan cuma modal congor? Di mana Bapak Elohim mau menyelamatkan manusia congor kayak Anda dengan Di pikiranmu itu. membunuh orang benar? Mana dalilnya? Kau membelit-belitkan semuanya. Jadi Mana dalilnya? Kamu yang memfitnah Tuhan. Kau katakan bahwa salib itu rencana Tuhan. Mana dalilnya Tuhan menyalibkan orang benar demi untuk menyelamatkan manusia congor kayak Anda? Mana Jadi dalilnya? aku udah punya kesimpulan mengenai Anda. Anda Saya sedang pula yang mencari-cari kesalahan di menyimpulkan. dalam Alkitab. Saya tidak mencari Sejelas kesalahan, apapun kuberitahukan tapi kepadamu, Anda tidak yang tertutup mengedepankan pintu. kesalahan. Di mana Tidak dalilnya ada Bapak? kebenaran padamu. Tidak Di ada. mana Kau Bapak menyesatkan. ingin menyalibkan orang benar demi dosamu? Mana dalilnya? Ada. Kalau aku jelaskan nanti kau bilang congor. Saya tidak minta Anda congor, saya minta dalil. Ada. Kau udah menuduh-nuduh congor, padahal kamu yang Ya congor karena menyesatkan. tidak ada dalil. Kau menyesatkan. Anda yang menyesatkan karena nggak ada dalil. Anda ngomong sesuatu tidak ada dalil. Sekarang saya tanya, mana dalilnya Bapak ingin menebus dosa orang jahat kayak Anda Saya ini mau tanya dengan dulu membunuh kamu. Yesus? Saya mau tanya Mana dulu coba? Kamu ini Kristen apa Saya Islam? minta dalil. Kamu ini Saya Kristen minta apa Islam? Saya Islam sama seperti Yesus. Ngapain kau campurin urusan agama Kristen? Ya karena agamamu itu diajarkan untuk Agamamu diajarkan yang kepada orang nanti aku serang Islam. lagi kamu balik.
Karena agamamu itu diajarkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Makanya agamamu dibahas. Tapi ternyata Ya nggak ada sama, kalian pun dalilnya. ada siar kok, ada macam-macam. Ya siar tapi tidak memaksa. Kita hanya menyeru, tidak seperti kamu. Kau harus Kalau ada yang berpura-pura. memaksa sekarang dipenjarakan ya. Mana ada tahu orang nggak Islam aturan? memaksakan kamu, itu agamamu Siapapun yang memaksa di memaksakan. penjara. Udah, nggak usah kau curhat. Sekarang kau Indonesia tunjukkan. ini demokrasi, tidak boleh memaksa. Sekarang kau Makanya tunjukkan menyesatkan. di mana dalilnya Bapak menginginkan menebus dosamu, manusia congor. Tadi kau menuduh memaksa. Siapa yang memaksa itu? Biar dipenjarakan sekarang. Sekarang mana dalilnya? Kau yang memaksakan. Dalil-dalil terus kamu tak akan mengerti Kan kamu. congor kan, tidak ada dalil. Berarti Akan congor. mengerti. Berarti Sekalipun saudaraku ini malaikat menjelaskan congor. kepadamu, kamu tidak akan mengerti. Saya Sudah cuma dikunci. minta dalil, jangan kau so hebat Pikiranmu sudah malaikat. dikunci. Dalil. Kamu Hei. tidak dipilih, bro. Hei, Tidak manusia dipilih untuk congor. memahami itu. Dalil. Saya butuh Kamu tidak dalil. dipilih untuk memahami itu. Ya, Gimana jadi mau hanya paham? orang-orang pilihan yang bisa Gimana memahami. kau merasa dipilih cuman modal congor, gak ada dalil. Yang congor. Mana dalil? Ada? Ada? Rugi saya berdebat dengan kamu. Iya, apalagi saya. Iya. Masalah generasi. Apalagi saya. Saya Sama yang berikan aja kau memberikan dalil. emas kepada Saya bayi. yang mengajarkan kamu Roma 5 Semua nomor Kristen yang 12. ada di sini dengarkan ya. Lucu Semua ente Kristen ini. yang ada di sini Emosi dengarkan. dia. Memberikan Saya emas minta kepada dalil babi terhadap congormu itu sia-sia. bahwa Yesus itu dikutuk untuk dosa-dosamu, itu dalilnya mana? Di mana Bapak tertulis, menginginkan jangan memberikan mengorbankan emas kepada Yesus babi. orang benar ini untuk menyelamatkan manusia congor kayak Anda? Babi Mana tidak akan dalilnya? menghargai emas yang kamu berikan itu. Mana Tidak akan dalilnya? dihargai. Mana dalilnya? Dalil. Begini ajaran kami ya, jangan berikan emas kepada babi. Itu katanya. ajaran Yesus. Kenapa? Itu Karena ajaran babi tidak Yesus. menghargai Jangan emas. memberikan barang yang kudus kepada anjing dan Babi jangan lemparkan tidak mutiara kepada menghargai babi. emas. Itu Maka ucapan Yesus emasmu itu akan kepada diinjak-injak, lalu kamu orang-orang diserang Yahudi supaya tidak memberikan Injil kepada Kristen. Halo, Itu Kristen-Kristen ucapan yang ada di Yesus. sini, dengarkan. Itu ucapan Orang-orang Yesus seperti kepada ini orang tidak ada Yahudi supaya murid-muridnya itu jangan mengajarkan kepada orang Roma Yunani. Kaulah itu. Yesus yang mengatakan kepada Yahudi itu agar tidak melemparkan barang kudus kepada Kristen. Parah ini orang. Modal-modal congor betulan dia diskusi. Mana dalilnya coba? Bapak menebus dosanya Kristen dengan mengorbankan orang benar. Mana dalilnya? Piu. Pendeta itu gurundang. Gimana Bun? Calon pendeta ini kata Wah, Geriana. calon pendesta berarti. Calon pendesta nih. Pantasan calon pendeta nggak ada dalil, ya berdusta dong. Ketika Anda mengatakan Yesus menebus dosa orang-orang yang bersalah tanpa ada dalil dari Bapak bahwa Bapak menghapuskan dosa penjahat dengan cara membunuh atau mengorbankan orang benar, berarti Anda adalah calon pendusta besar. Berikan emas kepada babi katanya. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang Babi tidak akan Yahudi. menghargai emasmu itu, kamu malah diserang. Siapa yang disebut babi di dalam 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 Orang yang sudah terkunci hatinya. Tidak akan yang mengerti disebut kebenaran. babi di situ adalah orang Kristen, Bang. Anda tadi Baca. mengatakan bahwa iblis Baca. berjasa menyelipkan Yesus supaya penyelamatan berjalan dengan Anda baik. sendiri yang mengatakan itu kok. Jadi iblis yang berjasa. Lah kalau bukan itu iblis lalu menyesatkan. siapa? Siapa yang Sorry ya. menyalip Yesus? Siapa yang menyalip Sorry ya, Yesus? saya rugi berdebat seperti Apalagi saya, orang gak ada Ya, ilmu saya- kok, mohon maaf, cuman saya modal keluar dulu ya. congor. Anda. Saya keluar dulu ya. Anda ke gereja, di gereja cocok, bukan di sini. Kalau di sini harus ada dalil, kalau di gereja boleh. Tai sapi pun kau bisa katakan di sana sebagai Tuhan kalau kau mau. Kalau di sini nggak boleh, di sini harus ada dalil dulu. Kalau sudah ada dalilnya, baru kau bisa berdoktrin ria di sini. Kalau nggak ada dalil ngapain? Ngomong seenak perut. Mending kita diskusi sama orang gila. Kalau sama-sama tak ada dalilnya. Ya, kalau orang gila diajak diskusi tidak ada dalilnya wajar, namanya orang gila. Ya kamu pura-pura waras berarti.
Berarti kamu itu orang yang berpura-pura waras. Rugi katanya diskusi, ya lebih rugi saya. Netizen juga rugi mendengarkan Anda ngomong tanpa dalil. Udah congor. Emosi dia kan. Rugi karena nggak bisa nipu. Betul sekali. Bisa nipu dia, emosi dia, nggak bisa nipu di sini. Wah, saya nggak bisa berbohong di sini, nggak bisa nyesatkan orang. Ada Bang Suma. Pikir memang di tempat lo. Di sini kau pasti ditanya mana dalilnya. Kau di gereja pasti jemaat cuma manggut-manggut. Oh iya Pak Pendeta, iya Pastor, iya, haleluya, iya. Di sini kau ditanya lah. Ketika kau bernarasi tentang keyakinanmu, dalilnya mana? Tidak ada dalil ya congor. Gitu aja kok repot. Apa dia makan ini anak desa, anak desa, Mi. Makan piring. Abu janda. Bukan Mas Saha ini, bagian Bang Handi ini. Mas Saha. Anak desa dulu, silakan anak desa. Ini Kristen anak desa. Kalau dari komentarnya Kristen. Boleh lah, silakan anak desa. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi menebus atau menghapus dosa penjahat dengan mengorbankan orang yang benar? Mana dalilnya? Mana dalilnya Muhammad dapat wahyu? Mana dalilnya Tuhan orang Yahudi menghapus Saksinya siapa? dosa manusia dengan cara membunuh orang yang benar? Dalilnya mana? Saksi dapat wahyu siapa? Ya kami semua saksinya. Itu nipu namanya. Kenapa tertawa? Wahyu itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa disaksikan Buktikan saksinya oleh dapat wahyu siapapun. Sama seperti orang hamil. Meskipun kami tidak menyaksikan ibu ini digauli, tapi karena kami melihat hari ini dia punya anak, dia melahirkan, berarti kami bersaksi dia ini pernah digauli. Saksinya mana? Ajaran Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak bisa manusia di atas muka bumi ini untuk mengalahkan kebenaran Al-Quran itu. Artinya, meskipun kami tidak hadir pada saat pewahyuan, kami bersaksi bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Sekarang, meskipun kau hadir, dengar, meskipun kau hadir melihat Lukas menulis, melihat Markus menulis, 1 miliar manusia melihat Markus menulis untuk menjadi saksi, dia hanya menjadi saksi menulis bahwa Markus menulis satu pemberitaan yang berdasarkan atas pemberitaan orang. Tapi tidak ada bukti bahwa itu firman Tuhan. Kenapa? Karena Markus, karena Yohanes, itu memang tidak menuliskan firman Tuhan. Coba di mana di kita? Di mana kitabmu tertulis di dalam kitab Markus firman Tuhan, Tuhan berfirman? Gak ada kan? Saksinya siapa Juma saksinya? Saksi apa? Saksinya dapat wahyu siapa? Ya ini buktinya Al-Qurannya ada, berarti dia dapat wahyu. Kasihan. Sekarang saya tanya samamu, apakah kebenaran itu mutlak harus ada saksi? Dia tidak jawab. Oh, memang kamu bisa jawab. Nah, udah, kamu dibawa kalau gitu, dibawa aja. Bawa turunkan aja. Kalau dibawa makan beli. Kalau kau ditanya siapa saksi Tuhanmu keluar dari kubur, apa bisa kau jawab? Siapa yang melihat Tuhanmu merangkak keluar dari kubur? Siapa saksinya? Nggak ada yang melihat dia keluar dari kubur. Pret. Siapa saksinya? Yesus datang ke Lukas. Nggak ada. Siapa saksinya? Yesus datang ke Yohanes. Yesus datang ke penulis Yohanes, datang kepada penulis Roma, Paulus. Siapa saksinya? Nggak ada. Pret. Ada saksinya Bang, cuma itu Abu Isa jadi saksi itu, Abu Isa, ayah Anda. Abu Isa.
Itu pertanyaan serius loh. Siapa yang melihat Yesus keluar dari kubur? Ada nggak yang melihatnya keluar dari kubur? Tidak ada Guru. Nggak ada. Maria pertama kali hari Minggu pagi pergi, dia lihatnya sudah nggak ada di kubur orangnya. Siapa saksinya Yesus menerima firman? Yang itu dong logikanya, yang buka kubur itu saksinya kan? Kan nggak ada dia lihat, nggak ada Yesus dilihat di situ. Ya kan itu Maria itu memang sudah terbuka kuburnya kan. Nah, orang yang membuka kuburnya itu saksinya. Ya tidak ada dia melihat kubur, nggak ada dia melihat Yesus keluar dari kubur, nggak ada. Lah, ya Kan yang yang buka kubur. Ya memang kan yang buka kubur kan bukan Maria, tapi yang apa? Yang buka kubur itu, Bang, yang dikatakan malaikat itu saksinya. Iya. Ya kan? Mana ada? Siapa di mana tertulis bahwa dia melihat Yesus keluar dari kubur itu mana? Tidak ada yang melihat Yesus keluar dari kubur, nggak ada. Maria datang, Yesus sudah tak ada di kubur. Ya terus siapa yang buka kubur itu? Yang nggak tahu, nggak ada saksinya, tanyalah yang tadi itu. Ya udahlah, aku mau jawab ini, judul ini kan siapa yang mengutuk Yesus? Ya jawabannya gampang banget ya, tentara Roma lah. Berarti Tuhanmu dikutuk oleh tentara Roma. Iya, yang mencambuk, yang memaku, menyalib kan tentara Roma itu. Berarti yang mengutuk Tuhanmu tentara Roma. Betul Bang, ya betul. Sembahanmu dikutuk sama tentara Roma. Betul, faktanya begitu memang. Sampai rendah kali gitu dikutuk sama tentara Roma. Ya memang betul ya, betul. Karena sampai gini, Bang. Jadi dia itu disalib karena dikutuk sama tentara Roma. Bedanya gini Bang. Gini, kalau kita semua ini kan sudah terkutuk gitu loh. Dari lahir, begitu lahir kita udah terkutuk karena kita punya dosa waris. Jadi nggak perlu ini kebohongan ini lagi. Ini bohong waris ini. Ini bohong kalau waris. Yesus itu Bang, Yesus itu begitu lahir dia tidak terkutuk, maka harus dikutuk. Nah, itu bedanya. Ini Kalau bohong kita waris ini. Kita ini lahir udah terkutuk, apa buktinya? Kita didimin aja Bang, kita mati sendiri. Sekarang yang mengutuk kamu siapa? Ya karena ada makan buah itu. Enggak, bukan yang saya tanya, yang mengutuk kamu siapa? Ya Adam, setelah makan buah itu kita semua jadi terkutuk. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Iya kan, itu dalilnya itu pada waktu Adam makan buah itu kan Adam belum punya anak Bang. Jadi seluruh umat manusia masih di dalam Adam. Lah, yang Anda katakan bahwa kita ini dikutuk itu dalilnya mana? Iya kan waktu Adam gini loh. Adam aja nggak dikutuk, kok kita yang dikutuk? Bukti kita terkutuk itu satu Bang, karena begitu kita lahir kita sudah terkutuk. Kenapa? Karena kita didimin aja mati sendiri kan, nanti 90 tahun kemudian, 100 tahun kemudian kita mati sendiri. Nah kalau Yesus itu tidak terkutuk. Mana dalilnya Adam dikutuk? Ada nggak? Lah kan tuh, ya kan Adam itu kan 930 tahun setelah dia makan buah itu kan dia mati Bang. Bukti terkutuk. Dalilnya dia dikutuk mana? Lah dia mati itu Bang. Setelah makan buah itu kan mati. Bukan itu yang kutanya. Kalau itu kan itu sudah aturan Tuhan. Itu sudah aturan Tuhan. Sebelum Adam kemudian makan, itu sudah aturan Tuhan bahwa Adam memang harus mati, nggak bisa tidak. Mana dalilnya dia hidup kekal kalau begitu? Lah gampang, kita dari kan Tuhan bilang pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Berarti kalau dia tidak memakan buah itu dia nggak mati dong, kan begitu logikanya. Siapa bilang nggak mati? Lah, iya jadi sekarang begini. Apakah Adam itu dia wujudnya daging? Daging betul ya. Nah, kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, dikatakan bahwa manusia itu hanya bisa hidup selama 120 tahun saja karena dia terbuat dari daging. Itu dalil.
Anda bisa baca di Kejadian 6 nomor 3. Semua manusia adalah makhluk. Itu kan jelas itu. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Sekarang pertanyaan saya. Apakah Adam itu daging? Daging. Nah, Tuhan mengatakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Adam daging nggak? Daging, betul ya. Ya, daging. Daging. Kan Bang Zuma kan pernah bilang tuh kemarin, kalau surga versi Islam nanti, ya kan, manusia itu tetap makan minum, tetap kawin-mawin. Kan ini daging juga. Namun manusia itu nanti tidak akan menua, akan umurnya itu fisiknya itu tetap seperti usia 33 tahun kan. Walaupun di surga nanti udah 100 tahun, tapi fisik kita 33 tahun. Nah inilah Adam sebelum makan buah itu seperti itu. Beda. Betul. Beda dong. Beda. Adam sebelum dicipta memang sudah direncanakan hidup di bumi. Nggak bisa tidak. Berarti Adam itu memang harus ke bumi. Terlepas daripada ketika dia di Gan Eden, dia kemudian makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu sebagai ujian bagi dia, sekaligus sebagai bentuk kesempurnaan dia sebagai calon kandidat penghuni dunia, penghuni bumi. Kalau Adam di Gan Eden didatangi iblis, digoda iblis dan tidak tergoda, lalu kemudian digoda sampai kapanpun tidak tergoda, berarti Adam ini belum layak untuk turun ke bumi. Karena turun ke bumi itu kudu wajib lengkap dengan syahwat nafsu. Karena tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin kalau nafsunya tidak ada. Itu tujuannya itu di situ. Makanya dalam Islam lah yang betul. Adam memakan itu karena lupa, lalai. Fatalaka Adam min rabbi kalimatin fataba alai. Ketika dia lalai dan sadar, dia bertobat. Lalu kemudian dosanya dihapuskan oleh Tuhan. Sehingga setelah keadaan itu terjadi, dia diusir keluar ke bumi. Ke alam di mana tujuan dia dicipta. Yaitu di bumi ini. Nah setelah dia di bumi, dia akan mengalami berbagai macam ujian cobaan. Sehingga dia memiliki 3 keadaan. Yang pertama, dia memiliki kecerdasan. Yang kedua, dia memiliki kehendak free will, bebas. Yang keempat, yang ketiga, dia diuji. Itu seandainya Adam mati rasa, bisa enggak jadi pemimpin di bumi? Ya nggak bisa. Gagal Tuhan menciptakan makhluk bernama manusia itu. Maka Tuhan harus menciptakan makhluk baru. Karena Adam gagal, maka keturunannya pun gagal. Nah, tapi karena Adam berhasil, maka keturunannya pun berhasil. Apa buktinya? Bumi ditaklukkan oleh keturunan Adam. Itu tujuannya dicipta. Bayangkan kalau Adam tidak bisa kemudian mengetahui baik dan jahat. Bagaimana dia mau turun ke bumi kira-kira? Turun ke bumi boleh, tapi hanya kayak kerah, kayak monyet. Bisa memimpin gak bumi kalau sudah kayak monyet? Gak bisa. Maka dengan adanya Adam makan buah ilmu pengetahuan, wujud bahwa Adam itu sudah layak menjadi pemimpin di bumi ini. Kalau Adam itu bodoh bang ya, kan gak mungkin Tuhan kasih perintah ya jadilah penguasa di darat, segala makhluk di darat, air dan udara. Gak mungkin dong kalau Adam gak cerdas. Selamat pagi orang-orang kafir. Potensi daripada adanya Adam dicipta dengan kesempurnaan yang dimiliki kan sebelumnya diuji kan. Adam, kau sebutkan nama-nama benda ini. Karena dia cerdas, maka dia menyebutnya. Tapi ingat, dia belum ada kehendak bebas. Belum memiliki kehendak bebas pada saat itu. Oke? Sehingga kalau Anda baca Bible, jangankan mengetahui hal-hal yang besar, untuk sekedar mengetahui dirinya telanjang ataupun tidak, Adam nggak tahu. Setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, baru dia tahu kalau dirinya dalam keadaan telanjang. Itu perlu Anda catat. Jadi Adam alaihissalam itu memang dicipta, dirancang untuk mengisi bumi.
di Ganbi Eden itu adalah bentuk uji coba. Apakah benar bahwa Adam ini sudah layak untuk duduk di bumi ini? Ternyata betul, maka diutuslah dia ke bumi menjadi pemimpin. Kalau Adam turun ke bumi, sama seperti kera kalau dia tidak tahu baik dan jahat. Sama seperti kera. Oke, jadi Islam dan Kristen beda lah ya. Jadi kalau menurut Islam, Adam itu memang diciptakan dari awal itu memang nantinya memang mati gitulah ya, alamiah. Nah, tadi Kejadian 6 nomor 3 itu membantai itu. Nah, gini, menjelaskan itu. Di Taman Eden itu kan ada 2 pohon tuh Bang. Ada pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Maka logikanya kalau misalnya Adam diciptakan memang nantinya akan mati secara alamiah, maka ada larangan untuk tidak memakan pohon kehidupan itu dong. Kenapa tidak dilarang memakan pohon kehidupan? Karena Adam itu memang sudah immortal, udah abadi. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Padahal di situ sudah sangat jelas. Dia diusir karena justru Tuhan takut ada makan buah abadi. Ini Bang, gini. Jangan sampai dia makan buah pengetahuan, buah abadi itu. Coba jelaskan. Jangan nyerocos mulu apa. Jadi menurutmu dalam Al-Quran itu Adam diciptakan di mana? Di bumi apa di surga? Silakan. Di surga, di taman. Surga. Kenapa kenapa diturunkan ke bumi kalau enggak jadi penjahat ya di surga? Adam itu. Adam dicipta memang untuk di bumi. Coba Al-Baqarah 30. Ya jelas itu berdiskusi sama malaikat loh. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia. Iya kan, tanyakan Al-Qurannya, kejang-kejang Alkitab. Anda turun. Bang Jawa lagi menjawab, kau ngoceh terus. Mendingan saya turun kau ke bawah. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ardi khalifah. Bumi menjadi pemimpin. Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia untuk mengisi bumi, berkuasa atas ikan di laut, hewan di darat, dan burung di udara. Diciptalah Adam, kemudian setelah dicipta Adam, diperingatkan, Adam, jangan kau mendekati pohon itu ya. Datanglah iblis menggoda. Ingat, tidaklah mungkin surga itu tempat maksiat. Iblis sebelum Adam makan buah, iblis sudah menyatakan permusuhannya kepada Adam. Maka dikatakan Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara iblis dan keturunan manusia dan keturunan iblis. Sekarang permusuhan itu terjadi di mana? Di surga gitu. Di bumi. Di bumi. Permusuhan itu terjadi di bumi. Maka Adam harus turun ke bumi. Di bumilah kalian perang dengan iblis, bukan di surga perangnya. Kalau di surga menjadi perang antara Adam, keturunan Adam dan keturunan iblis, berarti di surga itu banyak maksiat nanti. Ada pemerkosaan, ada pencurian, ada perampokan. Di surga terjadi kayak gitu, itu mustahil. Begitu saudaraku. Bang Andi diambil alih sebentar, Bang Andi. Sebentar aja. Masa kembali ke topik Masa. Iya Bang, gini. Itu kan di dalam Taman Eden Bang Andi ya. Kan itu ada 2 pohon tuh. Pohon pengetahuan. Ntar dulu Masa. Tadi ada pertanyaan teman kamu. Kalau Adam itu kamu diciptakan di mana sih? Di bumi. Di bumi Bang. Di Taman Eden tuh. Taman Eden tuh di bumi Bang. Bumi daerah mana itu? Aku udah pernah kasih tahu di Cina Bang, Cina. Oh di Cina. Ya. Jadi Adam ini kewarganegaraan Cina ya? Kan waktu itu belum ada negara Bang. Iya kan Cina udah. Jadi kewarganegaraan Cina ada wilayah Cina sekarang gitu loh. Iya Tiongkok. Ya cuman bahasa Adam apakah ngomong bahasa Cina aku nggak tahu. Saya nggak nanya bahasa. Kira-kira sekarang kan di Beijing apa di Tiongkok? Di Beijing ya kira-kira ya? Bukan di sana Bang, agak ke selatan. Selatan berarti arah ke India. Arah ke Tibet Bang, iya betul. Oh ke Tibet. Oh diciptakan di sana. Iya.
Jadi Adam itu beranak cucu di daerah Tibet. Enggak, di Cina bang, daerah Cina. Daerah Cina beranak cucu. Daerah Cina tuh kan air bah, ya kan, air bah. Kan katanya bumi itu dipenuhi air, ya kan. Maka kalau kita menggunakan Jamnya Bang Handi ini. Jam Bang Handi obat ngantuk. Terus. Ya kan bumi itu kan banjir tuh, ya kan. Nah, kalau kita menggunakan akal bang, maka kapalnya Nuh itu pasti nyangkutnya itu di pegunungan tertinggi di dunia, yaitu Himalaya. Oh, jadi Itu. jadi Adam ini lahir di Cina. Iya. Kemudian dia beranak cucunya di Cina apa? Iya, di Cina bang. Nuh juga lahir di Cina. Nabi Nuh. Oh, Nuh juga Cina. Iya, Pantesan Nabi Nuh sipit semua matanya ya. Bang udah pernah lihat foto Nabi Nuh bang Andi? Enggak, kira-kira begitulah. Jadi Nabi Nuh sama ketiga anaknya itu semuanya lahirnya di Cina. Baru kan air batu. Nah kapalnya nyangkut di Himalaya. Baru dari Himalaya dari Himalaya baru hijrah ke Irak. Jadi kesimpulannya kita ini keturunan Cina semua ya. Keturunan Adam. Iya, dari Cina lah. Ya, Cina kan bukan nama orang bang. Iya, keturunan Cina. Kalau keturunan itu kan harus nama orang. Iya, keturunan bangsa Cina kan. Ya kalau ibarat kata Adam ini kan bangsa Cina, jadi keturunan bangsa Cina lah kita. Kan gitu ya. Ras mengoloid. Abu Isa ngarang bebas jidatnya. Muridnya Bang Handi nomor semua kalau kita sekarang. Terus kemudian masa ya, setelah di Adam di Cina itu terus dikubur di mana? Di Cina juga? Nggak tahu aku kalau itu bang, nggak tahu. Nah kenapa ada dosa warisnya Adam dari Cina? Nah iya karena waktu Adam Ngarang makan bebas buah jidatnya. Jidat Abu Isa itu ngarang bebas dia jidatnya. Kau jelasin dulu Wasa, kau dituduh ngarang bebas, kau jelasin si ngarang Cina dulu. Kau jelasin dia. Karena waktu Adam makan buah itu, Adam itu nggak punya anak, belum punya anak, maka seluruh umat manusia masih di dalam badannya Adam. Gitu kan? Ini diajarkan di Ibrani 7 angka 10 ya kan? Dikatakan sebelum Yakub ada, Yakub masih di dalam Ishak, Ishak sebelum ada di dalam Abraham. Jadi seluruh umat manusia ini sebelum kita semua lahir masih di dalam Adam. Gitu loh. Makanya kita ini tertular, makanya kita terkutuk. Satu-satunya orang yang nggak terkutuk Yesus, karena dia bukan dari garis keturunan Adam. Karena dia tidak terkutuk, maka dia harus dikutuk. Di situ logikanya. Tapi kesimpulannya Yesus terkutuk. Iya ngapain? Bukan Yesus itu dikutuk karena dia tidak terkutuk. Kalau kita tidak perlu dikutuk karena kita sudah terkutuk dari lahir. Oh gitu. Oh jadi masalah ini sudah terkutuk dari lahir. Ya nggak cuma aku, Bang Andi juga. Ya terus kemudian Yesus ini tidak terkutuk tapi dikutuk. Iya dikutuk sama siapa? Tentara Roma. Orang yang dikutuk itu terkutuk nggak? Iya kan mati bang. Iya maksudnya orang yang dikutuk itu terkutuk toh. Ya kan mati memang setelah dikutuk sama tentara Roma mati. Iya. Jadi tentara Romawi ini juga terkutuk terus dia juga mengutuk gitu loh. Jadi kutuk mengutuk gitu ya. Ya kayaknya begitu bang, betul bang. Ini kok banyak banget kutuk bertebaran di zaman itu. Iya faktanya memang begitu bang, mengapa? Ya kan bukti kita ini semua terkutuk kan tadi aku bilang. Kita ini bang, kita didimin aja mati sendiri kan nanti 90 tahun kemudian mati sendiri, nggak usah ngapa-ngapain. Jadi sekarang ini masih terkutuk? Ya masih lah, karena aku keturunan Adam juga. Kecuali aku bukan keturunan Adam kayak Yesus, ya aku nggak terkutuk. Terus garam Cina juga terkutuk? Ya semuanya, orang Arab juga, orang Yahudi, orang Eropa, semua. Kenapa lu senang sekali dikutuk? Lah aku nggak seneng bang, tapi bapakku Adam dulu masalahnya waktu makan buah itu belum punya anak. Gitu. Terus yang ngutuk kau siapa masa? Lah buah kuldi itu bang. Kau dikutuk sama
Buah pengetahuan yang beracun itu yang mengutuk. Oh, buah beracun yang untuk lu. Iya, itu buah beracun sebenarnya. Terus menjalar ke Yesus. Oh enggak, Yesus ya enggak, kan satu-satunya orang yang enggak kena racun cuman Yesus. Tapi kan dia juga dikutuk. Makanya dia disebut anak domba tidak bercacat karena dia tidak punya dosa waris, bukan dari keturunan Adam. Gitu. Loh, Maria dari Adam. Dia satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk dikorbankan. Makanya anaknya Abraham itu dibatalkan karena anaknya Abraham itu juga keturunan Adam, punya dosa waris juga. Di situ logikanya. Gitu. Masa ini paling pintar orang ini ya. Orang Yahudi. Abu Isa orang Yahudi sampai jungkir balik itu bikin bantu tap-tap kawan-kawan yang bawa jungkir balik itu bikin hukum Taurat. Malah kamu mengatakan dari Cina. Ya udah, oke deh, aku turun dulu ya Bang Andi. Ntar dulu. Kabur masa kabur. Oh, kabur deh. Ya, juga bantu tap-tap. Kawan-kawan bantu tap-tap, bantu follow-follow. Kenapa nggak guru orang Cina, kenapa kok nggak setuju itu? Adam ternyata lahir di Cina. Dia turun di Cina gitu loh. Ciptakan di Cina dia orang Cina. Ya Bang Andi aturan aku emosi ya. Tahu-taunya jadi gagal emosiku karena Jadi kok nggak setuju? Ya sebelum lanjut. Dari jam 8 malam sampai jam sekarang kau dari mana? Garam Cina. Laporan dulu sama gua. Garam Cina. Laporan dulu. Laporan. Wih, buka mic-nya. Habis berapa botol garam Cina? Habis berapa botol? Laporan dulu sama abangmu ini supaya jelas. Ya, siap dan laporan dulu. Dari jam 8 malam sampai jam sekian, kamu kemana aja? Aku siap di tempat. Kegiatan apa? Duduk di tempat dengerin itu tadi. Botol apa gelas? Enggak, ini malam bersih Bang. Bersih ya, aman ya? Ya, aman. Oke, yakin ya? Cuma geli aja Bang. Bersih nih malam, bersih. Jujur dia bersih. Iya. Malah dikatakan dia dari Cina. Lucu. Mabuk. Coba lihat samping kiri kanan dulu, jangan sampai sulit-selokan kau. Lucu ya, Adam lahir diciptakan di Cina ya, lucu ya. Tikit matanya. Terhibur dia. Aku gak tahan Bang, aku turun aja. Aku turun aja Bang. Jangan turun. Masa tadi itu Kristen loh itu. Tai juga itu kawan. Tai. Banjir nu juga dari Cina loh kata dia. Turun dia. Nyangkut di Himalaya. Wih. Kapal nyangkut di Himalaya. Parah. Giliran Bang Uto lagi tuh ada Sitian tuh Bang Uto. Gua mah khusus ya kayak masa sama Tian. Iya. Dari tadi sore sama Tian. Coba kau jawab dulu itu. Adam katanya diciptakan di Cina. Coba kau jawab dulu Tian. Aduh. Cuma bilang. Gimana aku bisa menjawab itu ya? Nanti kalau kayak gitu berarti apa namanya? Ya garam Cina berarti buatan Adam lah kalau kayak gitu. Tapi Kristen loh tadi. Dia sering slogan itu. Kristen tadi yang ngomong loh, bukan kami loh, Muslim bukan. Ya nggak masalah. Mau siapapun, hanya kan kesimpulan saya kalau dari apa berarti ya rupanya selama ini Adam yang buat garam Cina. Kalau Tian, menurut pendapat Tian, Adam itu diciptakan di surga apa di bumi? Di bumi. Kalau di bumi itu negara mana? Kalau
spesifiknya negara sekarang saya tidak tahu. Cuman di bumi karena memang arti dari tanah. Artinya kalau dari tanah ya tanah dibawa ke surga dulu kan gitu kan. Iya, maksudnya kalau di bumi itu kan pasti loh ada negaranya. Misalnya sekarang negara apa? Tadi kalau mas saya jawab ya sekarang negara Cina katanya. Apa di daratan Arab sana gurun pasir atau pegunungan Himalaya? Kalau konteksnya sekarang sih Bang, saya tidak bisa akan menjawab di mana persisnya. Ya, walaupun ada banyak mungkin penafsiran atau daerah apa sana kayak dekat-dekat mungkin Irak atau apa, saya enggak. Oke. Kalau di bumi kalau di bumi Adam diciptakan, terus berarti dia makan buah pengetahuan di bumi. Iya, karena Taman Eden di dalam Alkitab itu adalah di bumi. Jadi di sebelah timur ada dibuat sebuah Taman Eden. Jadi Firdaus itu yang dimaksud Eden di bumi. Berarti Adam itu diusir dari bumi ke bumi. Bukan diusir, ya dia kan makanya Allah membuat sebuah taman. Jadi kan bumi bukan semua taman. Jadi Allah membuat sebuah taman di sebelah timur. Iya, taman itu di bumi nggak? Betul, di bumi. Iya, taman itu di bumi. Kemudian Adam juga diusir. Jadi Adam diusir dari taman di bumi ke bumi lain gitu ya? Bukan dari bumi ke bumi, diusir dia dari taman. Iya, taman itu di bumi toh. Bener nggak? Aduh Abang, karena Abang sudah terkonsep diusir dari surga ke bumi, jadi seolah-olah saya perbedaannya sebuah taman Abangku, di situ ditempatkannya dia. Sekarang dia diusir dari taman itu, taman itu. Kan ada tadi ngomong, ada itu diciptakan di bumi, Taman Eden itu di bumi, betul? Betul. Nah, oke. Taman Eden itu di bumi, artinya kalau Adam diusir juga di dalam bumi. Gitu ya. Betul? Diusir dari taman, keluar dari Taman Eden. Iya, berarti dalam bumi juga toh itu Taman Eden di bumi. Ibarat kata gini loh ya. Misalnya nih, kita persempit Indonesia ini, ambillah provinsi Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah lah ada Taman Eden gitu ya. Kemudian diusir keluar dari provinsi Jawa Tengah ke Jawa Timur, begitu kira-kira? Ya, dari taman, makanya diusir dia dari taman itu, dari taman yang dibuat oleh Tuhan. Iya, anggaplah Taman Eden itu Jawa Barat. Kan di bumi nih, betul ya? Bener gak? Iya, dia masih di bumi Bang. Taman itu dia keluar dari taman, dia masih, contohnya lah, kamu diusir dari rumah, ya masih di bumi lah. Iya, masih di bumi gitu loh. Diusir dari rumah. Contoh saya kasih taman lah, misalnya di Puncak itu ada Taman Safari. Nah, disitulah dilahirkan misalnya. Kemudian diusir dari Taman Safari, keluar ke Bogor. Begitu kira-kira ya? Iya, saya masih di bumi Bang, Taman Eden. Iya, masih di bumi gitu. Artinya keluar ke Bogor. Iya, kan Taman Safari di Bogor juga tuh. Taman tuh lahir di situlah. Tapi diusir dari Taman Safari. Ya keluarlah, diungsikan ke Jakarta misalnya. Apa di Bogor aja? Apa di Hambalang? Aduh Abangku, kalau udah kayak gitu pertanyaannya memang saya angkat tangan lah. Ya ini kan ini kan diperjelas. Apakah ke Papua sana kah, atau ke kayak ke Hambalang kah? Ya, itu kan udah lagi jadi. Ini kan cuma logika bro, kan itulah susahnya kalau di bumi juga gitu, harus jelas gitu loh. Jadi saya kasih analogi, anggaplah Taman Eden itu sebenarnya kan konteksnya gini Bang, bukan antara bumi dengan planet lain. Jadi kalau masih konteksnya ini masih di atas bumi. Iya, peristiwanya di atas bumi. Makanya saya kasih analogi, anggaplah Taman Eden itu Taman Safari. Pernah ke Taman Safari nggak?
Taman Safari. Makanya saya bilang mohon maaf ya. saya tidak bisa taman dengan bumi. Itu Jadi- dua hal yang berbeda. Tapi kalau Anda bilang taman di dalam taman dengan keluar taman, itu korelasinya. Tapi kalau ini taman dengan bumi, kecuali kalau bumi dengan Pluto, oh iya. Ya enggak dari bumi ke bumi, makanya saya kasih analogi. Enggak ada dari bumi ke bumi. Ya kan, Ini kan enggak ada dua diusir. bumi, abangku. Kan Kalau diusir Anda dari dengerin dulu, kan diusir nih. Adam menurut Anda diciptakan di bumi. Di bumi ini namanya Taman Eden, tapi Taman Eden di bumi, betul? Siapa katanya nama bumi itu? Ya. Itu bulat. Nah, diusirlah dia keluar dari Taman Eden. Nah, terus kemudian saya kasih analogi nih. Ini ada berapa buminya? Bumi satu, cuma satu. Diusir dari bumi ke bumi. Ini maksudnya seolah-olah ada dua bumi. Enggak, cuma satu. Makanya saya kasih analogi. Anggaplah misalnya Taman Eden itu Taman Safari. Oke? Ya. Nah, diusirlah keluar ke Taman Safari. Nah, kalau enggak ya mungkin Kalau itu betul. Ya. Bukan dari Taman Safari ke bumi. Enggak, iya. Dari Taman Safari saya kasih analogi tadi. Taman Safari ke Bogor. Aku kasih tahu. Ayo coba lokasinya. Coba lokasinya dulu, ntar dulu nih. Itu Abi bisa pakai peta nih. Bisa pakai peta. Cina ya. Perbesar dulu. Entar dulu Coba dulu diperbesar dulu. Perbesar dulu. Ya, yang bulat ini Taman Eden ya. Ini Taman Eden. Ini di Cina. Lengkap petanya ya. Tuh. Cina nih. Oh, Cina. mengganggu stikernya mengganggu. Siap. Tuh. Ini Taman Eden, bro. Taruh. Nih, yang bulat ini. Digedein sendiri dong, taruh dulu digedein ya. Nih, Taman Eden yang bulat nih. Mana. Nih, yang bulat nih. Apa tulisannya itu yang merah tuh? Apa bacanya? Cina. Cina. Oh, Cina. Diusir kemana itu? Diusir kemana? Di Taman Eden tuh. Keluar ke sini, keluar diusir. Keluar kemana? Ya keluarin, ini kan Taman Eden nih. Iya. Pintunya di sini, nah keluar ke sini, ke Ya sana. bener tadi analogi saya. Ibarat kata itu Taman Safari, diusir ya paling ke Bogor atau ke Hambalang. Dulu kian. Bang Handi Selet, kalau kayak gitu, dari yang di ujung udah angkat tangan saya, pengetahuan saya belum sampai lah Bang Handi Selet. Untuk Nah itu udah dijelasin gurunya, suhunya tuh jelasin tuh pakai peta. Nih. Google itu. Oke, mau tahu kapal Nuh karamnya di mana nih aku sih? Ya coba. Nih, karamnya di sini nih. Kapal Nabi Nuh dulu. Kapal Nabi Nuh di mana? Ikutnya. Liburan kita ini biar nggak ngantuk, kono lo. Iya. Tuh, bentar. Lu pegangan Tian, pegangan lu. Mana sih? Bentar. Oh nih dia nih. Kapal Nabi Nuh nyangkut di Malaya. Coba mana kapal? Tapi ini kan Himalaya nih. Oh Himalaya ya, terus. Ini kan Himalaya nih. Ya kan? Nah, ini lebih tepatnya di sini nih. Tempatnya di sini nih, sekitar sini. Apa namanya daerahnya tuh? Ini Tibet. Nama daerahnya Pegunungan apa itu? ini Hulu Sungai Brahmaputra. Boy ke India dia. India. Hulu sungainya kalau hilirnya India, tapi hulunya itu masih di Tibet. Tibet iya, itu nyambung ke Sungai Gangga. Ke sini nih. Iya nyambung ke Sungai Gangga itu. Itu pantesan nyambung ke Sungai Gangga dia. Itu. Pegangan lu Tian. Udah clear ya? Clear artinya ini mereka ini kok tidak ada yang ke daerah gurun ya? Kenapa daerah pegunungan ya? Masa? Iya, baru dari Himalaya itu baru Nabi Nuh itu ke Irak, ke Baghdad Mesopotamia itu. Jauh amat perjalanannya itu loh. Jauh. Benua lo itu. Jauh. Pakai apa itu? Oh nggak tahu kali itu bang. Terus Adam itu beranak cucunya di Tibet atau ke gurun juga? Apa gimana? Masa beranak cucunya itu di Cina bang. Oh di Cina. Batu kan air bah kan berarti kan tinggal Nuh sama 3 anaknya kan berdelapan tuh ya kan. Nah, baru
Karamnya di Himalaya, di Tibet itu. Jadi kira-kira ini keturunan Adam pertama ini marganya apa? Marga Tan atau marga apa? Oh nggak tahu bang, nggak tahu. Nggak tahu. Tian, kira-kira marganya apa Tan? Tian? Marganya itu. Apa ya? Dinastinya Cina. Pusing pula itu bahasnya. Soalnya persoalannya disinggung tadi Mesopotamia, itu di Timur Tengah sana. Ada sungai apa namanya? Tiba-tiba sampai ke Cina. Ini kan jauh udah Asia ini. Kalau nggak marga Tang ini kayaknya. Kalau marga Tang itu kayak Ini bingung aku. Margatan. Atau marga Lim. Cing. Gitu makanya. Itu masih di Asia. Kalau jauh jadi kali. Kristen itu bang siapa di atasku siapa namanya? Tian. Ya makanya kalau bilang Taman Eden di bumi, ya harus bisa nunjukin dong di mana gitu loh. Ya. Oh itu. Betul. Yang jelas Taman Eden di Cina ya. Baik, sebenarnya kan kalau Anda bilang sama saya harus bisa nunjukin, kan Alkitab sudah menjawab disembunyikan oleh Tuhan. Waduh. Jadi kalau Anda suruh lagi saya itu, saya melawan dengan iman saya. Itu Anda sedang menyuruh saya melawan iman saya, itu mana bisa lah aku kayak gitu. Masa lu kan ahli petani, ada peta. Lu pernah nemuin nggak di mana itu ada petanya itu kuburan waktu terjadi gempa bumi kuburan terbuka? Ada nggak petanya? Di Cina juga di Cina. Kan di Yerusalem itu kejadiannya. Kan sama seperti abang bertanya sama saya, kayaknya agama abang dengan agama saya surga. Tunjukkan sama saya di mana surga. Tar dulu Tian, Sama-sama Kristen. Ini terjadi. Saya ini Kristen, Tian. Hah? Ini masalah ini Kristen. Aku Kristen bos. Kristen. Iya, maksudnya kan kayak gitulah posisinya. Surga pun aku tidak tahu di mana. Ini nggak membahas surga sama neraka, nggak bisa kita. Ini kan terjadi di bumi, jadi ada petanya loh. Iya betul. Kan kita tinggalnya di bumi bukan di surga. Nah itu. Jadi kalau udah masuk peta nggak itu masa? Udah dapat Google itu nggak itu kuburan terbuka itu terjadi gempa bumi ada? Ya, kan di Yerusalem bang. Yerusalem masalahnya kan abangku gini. Taruh Tian. Coba buka petanya kan masa yang tempat kuburan terbuka. Oke lanjut teman. Ini soalnya bateraiku tinggal 10% bang Andi. Waduh nggak bener lu ah. Bentar lagi mati ya. Lain kali ya buka petanya itu kuburan terbuka ya. Iya. Ya dah. Ya memang dalam Bible begitu bang. Di dalam Bible itu dinyatakan Taman Eden itu di bumi. Kan di seputar Taman Eden itu menurut kitab Kejadian ya, itu ada 4 sungai yang mengalir. Sungai pertama itu Sungai Efrat, terus Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris. Nah, Tigris ini dia mengalir ke Irak. Kan begitu. Jadi ada 4 sungai yang mengelilingi Taman Eden itu. Hanya masalahnya iya betul. Hanya masalahnya itu ada nas itu di Kejadian katakan bahwa pohon-pohon itu dari bumi diambil masuk ke Taman Eden. Berarti kan Taman Eden bukan di bumi. Kalau ada kata dari di situ kan begitu. Begitu dicek teks aslinya sama juga. Tapi kalau menurut Mas Aha itu kemungkinan besar itu Nabi Adam itu kalau Mas Aha nih kita ikuti pola Mas Aha, itu kan di Tibet tuh ada memang banyak sungai tuh Mas Aha. Kan sungai ini sungai ini nyambung semua kan seluruh dunia gitu ya. Wah ini ya bagus. Aku senang nih kalau Bang Andi serius. Betul itu. Jadi nyambung tuh. Persoalannya dia naik perahu apa? Iya. Jadi Sungai Indus tuh. Sungai Indus, Sungai Brahmaputra, Sungai Gangga, terus Sungai Mekong di Vietnam. Itu dari Tibet semua. Oh iya. Termasuk Mahakam, Kalimantan. Tapi nggak termasuk Kalimalang ya Mas ya, enggak ya? Kalimalang mah enggak. Ya BKT aja sekalian Bang. Iya BKT nggak masuk lah itu, kan nggak nyambung lah. Ya. Wah Mas bagus Pak, ada petanya loh. Puyang lo Tian. Kan? Bagaimana Mas itu yang dari Papua itu? Nggak perlu puyang juga sih Bang Goto. Memang dikatakan di situ Taman Eden, di tengah-tengah Taman Eden ada sebuah aliran air. Lalu setelah aliran air itu keluar dia dari Taman Eden, cabangnya menjadi 4. Nah gini salah Abang, bukan menjadi 4 cabang. Tapi Sungai Efrat itu bersumber dari 4 hulu. Karena di itu kata original teks itu ada ros, kepala.
Kalau Ulunya di mana masa? Ulunya di mana? itu aku lagi pelajarin bang, itu yang dimaksud 4 itu Ulunya Pusatnya di Sungai Pison, menurut Bible pusatnya di Sungai Pison. Pison, baru ke Efrat, baru ke Tigris. Ya, Efrat. Nah, jadi Tigris baru ke Taman Eden Gihon, itu yang Gihon, tadi aku Gihon. kasih tunjuk, itu kan masuk dalam provinsi namanya Provinsi Sichuan. Oh, Sichuan. Sichuan. Nah, Sichuan itu tau nggak apa artinya? Apa itu Sichuan itu? 20.000. Enggak, Sichuan itu artinya 4 sungai artinya. Oh, Sichuan kira 4.000. Oh, 4 sungai. Iya, artinya 4 sungai berarti cocok sama yang di Bible. Kalau Sungai Efrat itu berasal Kalau Sichuan kan 4. 4 kalau goceng 5. Untung bukan goceng loh. Kalau goceng 5 loh. Kalau se itu dalam bahasa Cina artinya 4. Iya 4, Sichuan 4. Kalau goceng 5. Aku nggak tahu itu, nggak tahu. Ini orang siapa yang ada koko nggak di bawah ini? Kalau ada koko nih di bawah nih, terangin nih kita nih. Jadi intinya itu ada banyak sungai ya mas ya? Ada banyak sungai bang. Dari Tibet itu ada Sungai Yangtze, Sungai Mekong, terus Sungai Indus yang Pakistan tuh, terus Sungai Brahmaputra, Sungai Gangga. Nah itu sumbernya tuh dari Tibet semua. Tapi kalau begitu wajah Adam itu kayak mirip Cina dong kalau gitu. Nah, nggak tahu deh bang kalau itu. Enggak ya? Jadi kan kalau ras terbesar di dunia itu kan ada 3 tuh bang, Mongoloid, Kaukasoid, Negroid ya. Nah, Mongoloid itu Syam, Mongoloid Syam, Kaukasian itu Yafet, Negroid itu Ham. Bang, berarti udah mau mati. Bang Abu Isa. Udah mau lobet. Bang Abu Isa, berarti Elohim matanya sipit ya, kan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Nah, aku nggak tahu bang itu. Yang pasti kalau di Cina ada diciptakan di Cina. Bukan Elohim, Ayahanda kalau nggak salah Ayahanda. Ya, yang pasti wajah Tuhan itu sama dengan wajah Adam bang itu bang. Tapi kalau sipit atau gimana nggak tahu. Ayahanda kan masa? Elohim itu namanya siapa masa Elohim? Puyang-puyang lo tiang dengerin masalah lo. Iya, saya juga baru dengar itu Bang Andi. Adam diciptakan di Cina. Wah, parah itu. Berarti tanya siapa yang bilang tadi itu? Tanya sama Bang apa? Berarti di sana Taman Edennya itu. Dekat di situlah Taman Edennya. Ya itulah tadi yang saya maksud di Barakata itu di taman safari, keluarkan dari taman safari. Nah, misalnya kalau ke Hambalang atau ke Bogor atau ke Sentul gitu, paling di situ-situ juga kan? Iya nggak? Iya. Iya tapi bener sih kalau Adam di mana? Di Cina ya, Tibet ya. Iya. Ya karena anaknya itu kan siapa? Anaknya Adam siapa? Habel dengan siapa tuh? Habel ya. Kain. Nah itu kan terakhir ada di Padang kan, di Indonesia. Nah ini saya baca ya, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke Padang. Padang dia, berarti betul itu. Terakhir di Padang kelihatannya, betul itu bahasa tuh bagus itu. Oh di situ lah mungkin makanya itu. Produksi kain terbanyak dulu itu udah dari Cina ya kain gitu ya, berlalu ke India. Nah, sekarang kan pabrik kain dari India itu sama Cina ya. Kalau saya ke Padang itu kalau nggak salah M Damsik kalau Padang. Mendengarkan ini jadi aku yang lagi waras ini tiba-tiba aku jadi masuk rumah sakit. Siapa suruh naik sini Bian? Memang begitu bunyi ayatnya. Begitu memang bunyinya. Iya, aku berusaha mencerna apa maksudnya tadi. Padang di Indonesia. Pabrik kain, rupanya nama kain. Kacau memang ini. Ya kan di situ di Bible tertulis kayak gitu. Keturunannya anaknya kan Habel sama Kain. Gara-gara bunyi saya jadi gara-gara. Aduh parah.
Gua yang bangkit itu, yang bangkit masuk kota Kudus itu gimana itu? Bang Tian tuh yang bangkit masuk kota Kudus itu gimana? Masa jauh sekali dia ke Jawa Tengah itu? Dekatnya Pati lagi. Kota Kudus kan Di Pati itu Kudus. gak surga. Par. Ampun. Kota Kudus Saya cari sejarahnya. produksi rokok itu. Itu produksi sejarahnya, tempat Bang produksi Tian. rokok itu, Bang. Iya, tempatnya rokok Kudus. Saya buka-buka sejarah Jawa ini, enggak ada orang bangkit di Kudus, Bang. Di kota Kudus. Jepara. Pati, Jepara, Kudus. Parah itu keliling dunia.